Lelucon dingin yang pernah membuat banyak pria berlutut dan menjilat. Sekarang bahkan anjing di pinggir jalan menggelengkan kepalanya ketika melihatnya. Hanya karena di dunia kebangkitan bullying ini. Tapi Xiao Hua telah membangkitkan senjata paling sampah. Namun, sama seperti semua orang melarikan diri. Aku menentang perlawanan semua orang. Menandatangani kontrak dengannya. Semua orang di samping melihat adegan ini. Mereka semua mengira aku pasti gila. Sedikit yang kita tahu bahwa saat kita mencapai kontrak. Awalnya hanya episode lelucon sampah. Ini secara langsung berubah menjadi roh artefak tingkat 3S. Senjata ilahi kuno cinta fuksi ternyata sudah puluhan tahun yang lalu. Invasi besar-besaran Zerg ke Blue Star. Manusia telah memelopori metode Reiki agar bisa bertahan hidup. Setiap wanita membangkitkan bentuk spiritualnya sebagai orang dewasa. Dan pria akan membangkitkan bakat Reiki. Menjadi batu Reiki. Pria dan wanita bekerja sama untuk melawan reorganisasi yang kuat. Dan hari ini. Ini adalah konferensi kebangkitan tahunan Akademi Ivy League. Aku melihat seorang gadis berjalan turun dengan wajah hilang. Hanya karena dia merasa terbangun dengan pisau pemotong unicorn kelas C biasa. Dan itu membuatku sangat gugup. Lagi pula, aku baru datang ke sini. Aku tidak tahu. Bakat Reiki seperti apa yang akan dibangunkan? Ini adalah tatapan gadis manis di panggung kebangkitan. Saat dia meletakkan tangannya di ruang kebangkitan. Lampu merah tiba-tiba naik ke langit. Saat berikutnya sosoknya mulai berangsur-angsur kabur. Hanya dalam 2,5 detik, itu berubah menjadi pistol panjang. Guru yang bertugas pendaftaran berdiri dengan penuh semangat dalam sekejap. Roh artefak kelas Ruyan Liu. Karakteristik senjata bahagia darah giok periki tidak akan pernah terhapus. Begitu kalimat ini keluar. Para guru dan murid gempar. Lagi pula. Akademi sudah bertahun-tahun tidak melihat roh Ki tingkat S. Dan itu ganda. Apakah ini kandungan emas dari S770? Saat itu. Setelah terbangun, Ruyan Liu berjalan ke arahku untuk berbicara tentang perang. Mari kita putus. Aku yang sekarang sama sekali tidak bisa kamu panjat. Kamu mampu untuk tidak pernah mencariku lagi. Murid-murid Wenyan tertawa satu demi satu. Tapi aku sama sekali tidak peduli. Ini hanya kebangkitan S770. Apakah kamu benar-benar berpikir aku masih simp yang sama seperti sebelumnya? Mengingat bahwa pemilik asli mematuhinya di kehidupan sebelumnya. Bahkan memberikan segalanya tanpa garis bawah. Sebagai imbalan baik meninju atau menendang. Hidup ini aku bersumpah. Aku tidak akan pernah menjilatmu jalang teh hijau lagi. Namun, orang-orang di sekitar masih enggan menyerah. Perang Korea, dasar pecundang, biarkan saja. Bagaimana burung pegar bisa layak untuk Phoenix? Keluar dari sini. Mencium asap membuatku mengerutkan kening. Dasar orang-orang kecil picik. Apakah kamu tidak khawatir aku akan bangun? Bakat di atas level? Mendengar ini. Ruyan Liu tersenyum. Dan bakat Reiki langka. Hirano. Saat itu namaku teringat di panggung kebangkitan. Aku tidak berbicara dengan orang-orang ini lagi. Berjalan dengan cepat. Lagi pula aku penasaran. Bakat apa yang bisa aku bangunkan? Tapi aku tidak mau menunggu 25 detik untuk bangun. Sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Liu Ruyan mengeluarkan seringai saat melihat ini. Benar-benar sampah. Bahkan sulit untuk bangun. Aneh. Membangkitkan bakat Reiki di atas level S. Dan kami semua yang sedang bersenang-senang bersuka cita. Ruyan Liu benar-benar akurat. Pemborosan semacam ini tidak putus, apakah kamu masih menyimpannya untuk tahun baru Imlek? Tapi aku tidak menyelesaikannya. Cahaya keemasan tiba-tiba memenuhi seluruh langit. Semua orang. Mereka semua tercengang dengan energi yang sangat besar ini. Apakah ini level S atau level SS? Sebelum mereka mengetahuinya. Pusaran emas di langit tiba-tiba mengalir turun. Benar-benar menenggelamkan seluruh platform kebangkitan. Detik berikutnya bakat Reiki gue juga muncul. Diskusi tentang SSS dan Reiki Talent Divinity Recovery. Lihat adegan ini. Ruyan Liu tercengang. Bagaimana ini mungkin terjadi? Ksatria Jilin SSS berusia 100 tahun. Sulit untuk ditemui. Mengapa sia-sia?
Anak laki-laki yang baru saja menertawakan saya. Pada saat ini, selain kaget, dia juga iri. Dan anak perempuan menjadi gila dan memenuhi saya dengan. Kakak saya memilih saya. Saya Jikilin Menshaft Tiandao. Nyaman dan lamban, pas. Kakak Hansan, lihat Sao Kilin Yuan Yu Shuanghuan di sini. Meskipun nilainya tidak tinggi. Tapi kakak saya tahu lebih banyak. Ada juga 360 set jaminan yang dapat diandalkan di rumah, yang tidak diulang setiap hari. Tapi saya menolak mereka mentah-mentah. Seikat acar tepung kentang hanya akan mempengaruhi vegetarian top saya. Dan saya pergi ke panel profil saya dan mulai melihat informasi. Sama seperti saya meratapi SSS. Ketika bakat begitu kuat. Liu Ruyan tiba-tiba menjilat wajahnya dan mendatangi Han Zhao. Saya akui saya berbicara sedikit lebih keras barusan. Mari kita berbaikan. Selama Anda berjanji untuk menandatangani kontrak dengan saya akan mengizinkan Anda untuk memulai hari ini. Anda dapat memegang tangan saya sekarang. Sudut mulut saya berkedut ketika saya mendengar kata-katanya. Setelah 2,5 tahun menjalin hubungan, kami hanya diizinkan untuk berpegangan tangan sekarang. Bersyukurlah pada diri sendiri. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah domba yang mendidih? Lihat aku tidak menjawab. Ruyan Liu melanjutkan, apakah kamu masih belum puas? Maka aku hanya bisa menerima kasih sayang keluarga paling banyak. Atau hanya menerima satu penyeberangan. Wenyan, tapi aku terlalu malas untuk memperhatikannya. Rencana. Selanjutnya, gunakan tanda-tanda untuk menemukan temperamen yang tepat. Tapi Ruyan Liu pikir saya tidak puas. Bukankah sekali cukup? Dingin, bisakah kamu melakukannya sekali sehari? Kalimat ini langsung membuat gadis-gadis di sekitarnya memutar mata. Berhentilah berpura-pura menjadi bunga putih kecil yang polos. Saudara kita yang dingin tidak memakan set ini. Saya baru saja mencampakkan saudara laki-laki saya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang saya ingin berlutut dan menjilatnya kembali. Begitu berkulit tebal. Jika bukan karena lelucon besar berikutnya dari Akademi Liga IV kami. Hanya satu unicorn level 1 yang terbangun. Siapa yang peduli padamu? Dan kali ini, Xia Youwei di tengah kerumunan juga menundukkan kepalanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena dunia ini sangat tidak berdaya. Tidak peduli betapa indahnya itu. Lagi pula, itu sia-sia. Dengarkan ejekan dan sarkasme di sekitar Anda. Xiao Hua meneteskan air mata dengan keluhan. Saya baru saja membangkitkan semangat saya. Mengapa orang-orang melakukan ini padaku? Memikirkan hal ini, dia putus asa dan berlari keluar. Akibatnya, itu kebetulan dimasukkan ke dalam pelukanku. Melihat ini, aku segera mengulurkan tangan dan melingkarkan tanganku di pinggang kecilnya. Tanyakan padanya apakah dia memiliki dewa. Tetapi ketika saya melihat panelnya, saya terkejut. Hilir Wei tingkat pertama meninggalkan semangat dan karakteristik cinta fuksi, tidak ada keilahian. Sebuah unit membangkitkan cinta fuksi. Ini cinta fuksi. Salah satu dari 10 senjata ilahi kuno. Itu hanya perangkat tingkat pertama di dunia ini. Apakah ada keadilan? Oleh karena itu, ketika Xia Youwei tersipu dan meminta maaf dengan tergesa-gesa, aku meletakkan tanganku dengan ringan di kepalanya. Xia Youwei, apakah Anda ingin menjadi unicorn eksklusif saya? Begitu kalimat ini keluar. Manis kecil itu digoreng dalam sekejap. Apa yang saudara Zhan Korea lakukan? Apakah dia tahu tentang kontrak tingkat pertama? Aku juga akan dihapus. Ruyan Liu bahkan lebih marah. Aku akan bertarung denganmu. Kau lebih memilih pecundang daripada aku? Semakin banyak kepala sekolah datang untuk mendengar berita itu. Juga dengan cepat memblokir pintu keluar. Teman sekelas perang Korea. Jangan mengagetkan otak. Semangat alat kontrak tidak boleh terburu-buru. Kau terbangun. SSS dan masa depan bangunan berbakat. Kalahkan Zerg. Memulihkan wilayah yang hilang adalah misi seluruh umat manusia. Mendengar kata-kata Xia Youwei juga setuju dengan air mata di wajahnya. Kepala sekolah benar. Bakatku benar-benar tidak layak untukmu. Saya baru saja akan menjelaskan. Dan kemudian dia disela oleh sebuah suara. Anda membuat banyak kebisingan hari ini. Ruyan Liu sangat gembira saat melihat pria ini. Kenapa kau di sini?
Saya baru saja mendengar bahwa beberapa orang mengandalkan tidur mereka. Bakat bangun yang bagus. Merundung bayi baptis saya. Apakah ada hal seperti itu? Dan dia mencengkeram kerahku. Jika Anda tidak percaya, selama saya Zhao Hu berbicara, tidak ada seorang pun di seluruh konsorsium Diplan yang berani mengontrak dengan Anda. Jangan cuek. Ruyan Liu juga ada di samping untuk kembali bersama. Mengapa Anda tidak datang dan meminta maaf dan kemudian membuat kontrak dengan saya? Jika tidak, ayah baptis saya akan langsung melarang Anda. Lihatlah wajah jelek wanita mereka. Aku bahkan lebih membencinya. Kamu pantas mendapatkannya hanya karena sampahmu. Begitu suara itu jatuh, Zhao Hu marah dan ingin menamparku sampai mati. Alhasil, Zhao Fu dihentikan oleh kepala sekolah. Jangan impulsif. Dia adalah SSS Awakenet. Saya telah terputus dari menekan. Zhao Hu menatap kepala sekolah dengan mata kanibal. Biarkan dia pergi. Tapi dia harus menandatangani dengan sampah ini Xia Youwei. Kontrak jika tidak ada yang akan dibahas. Aku tertawa saat mendengarnya. Saya akan mengontrak Xia Youwei hari ini. Siapapun yang datang, itu tak akan mengubah keputusanku. Berbicara tentang saya, pegang tangan kecil Xia Youwei dan pergi. Lelucon besar berikutnya. Ayo tanda tangani kontraknya. Dengarkan suaraku yang tegas. Xia Youwei menangis lagi. Maaf. Aku melibatkanmu. Dan aku tersenyum kecil, jangan menyesal. Karena kamu pantas mendapatkannya. Saat upacara kontrak dimulai, rantai-rantai emas mengikat kita bersama. Lalu aku mengaktifkan skill Godhood. Rasa nyaman yang tak bisa dijelaskan. Kanker panel anggota badan yang langsung berbondong-bondong ke bunga sekolah. Bungkus semuanya dengan energi ungu. Suara samar piano. Sepertinya berdering dari atas 9 hari. Momen selanjutnya. Beberapa monumen suci muncul di tangan saya. Hilir adalah semangat mesin SSS. Bentuk ilusi senjata ilahi kuno fuksi. Karakteristik emosional tidak ada keilahian lihat hati emosional. Sekarang di kepalaku. Juga muncul 3 lagu cinta yang bisa dimainkan di tahap ini. Itu adalah lagu-lagu formasi yang rusak dari pembunuhan utama. Payung segar restorasi master. Dan rumput longsiang utama dan tambahan. Melihat ini, saya hanya membeku di tempat. Saya tidak menyangka hutan gas ini lebih menakutkan dari yang saya bayangkan. Ini ofensif dan defensif. Tidak ada kekurangan. Saat ini, Xia Youwei juga terbangun dari kontrak. Rasakan diri Anda beralih dari terbang level 1 ke SSS. Dia tidak bisa tidak bahagia. Pegang aku dengan kuat, terima kasih Hansan. Lihat aku dan bunga sekolah telah menyelesaikan kontrak. Zhao Hu dan Liu Ruyan diam-diam meninggalkan kerumunan. Ayah baptis, saya diganggu oleh perang Korea dan kehilangan muka. Anda harus memberi saya kompensasi. Jangan khawatir. Dia mengontrak pengabaian roh tingkat pertama, dan bakatnya telah dihapuskan. Saya sudah menyapa penilaian besok. Pasti akan memberinya pelajaran yang menyakitkan. Saat dia berbicara, dia mencondongkan tubuh ke arah Ruyan Liu. Jadi putri baptisku, bagaimana kamu akan membalasku? Mendengar ini, wajah Ruyan Liu memerah karena malu. Kamu sangat menyebalkan. Ayo pergi ke tempat lama. Aku akan berada di sana untuk membalasmu dengan baik. Segera. Saya membangunkan SSG Tianfu tetapi mengontrak keberuntungan. 70 hal menyebar ke seluruh kota biru tua. Menonton semua pelecehan di internet. Zhao Hu mengungkapkan senyum puas. Tampaknya dia telah membiarkan orang menyebarkan berita negatif kedinginan. Dan itu berhasil. Tapi ini adalah makanan pembuka. Setelah penilaian dimulai, aku akan menunjukkan kepadanya apa itu kekejaman sejati. Ruyan Liu mendengar. Juga menunjukkan ekspresi puas. Ayah baptis, seberapa hebat kamu? Keesokan harinya, ketika saya membawa Xia Youwei ke kafetaria untuk makan malam, segala macam diskusi tiba-tiba terdengar di sekitar. Ini membuat Xia Youwei merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Saya pikir dia menyeret saya ke bawah. Tapi saya menggosok kepalanya. Itu berarti saya tidak peduli. Anda adalah kecantikan sekolah, bisakah Anda lebih percaya diri?
Kemudian dia mendorongnya sepotong roti. Makan lebih banyak untuk sarapan. Pikirkan Reiki sebentar dan jangan jatuhkan rantainya. Badut balok lompat itu tak perlu hiraukan. Biarkan mereka melompat. Biarkan mereka tahu betapa baiknya kita nanti. Saat itu, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. Kulihat Ruyan Liu berjalan mendekat bersama seorang pria. Apakah itu perang Korea? Dunia luar mengatakan kau jenius tingkat SS. Kelihatannya tidak bagus, bukan? Mengatakan itu, dia dengan bangga memperkenalkan dirinya. Aku adalah Master Reiki Ruyan Liu. Raja Cukold yang terkenal. Dengar ini. Aku memuncratkan susu dalam suapan. Itu nama yang setara dengan mabit. Lihat aku tertawa terbahak-bahak. Wang Cukold langsung geram. Hanya ingin melawanku sampai mati. Alhasil, Liu Ruyan meraih topi hijaunya. Jangan bicara pada sampah yang mencela diri sendiri. Seperti Master Reiki. Penilaian pengalaman akan segera dimulai. Mari kita bergegas masuk. Tidak lama setelah guru mengumumkan semua peraturan, penilaian Master Reiki resmi dimulai. Dan kelompok pertama yang muncul. Ini Cukold Wang dan Ruyan Liu. Saat pintu penilaian berangsur terbuka, serangga besar muncul di depan mata semua orang. Kumbang hitam. Kesulitan uji saat melihat Raja Cukold kelas rendah. Tubuh Ruyan Liu mulai kabur. Aku mengambilnya dan membawa pistol sambutan darah biru. Menghadapi cacing hitam yang datang. Topi hijau menghindar dengan dukungan pistol. Kemudian dia melompat tinggi dan memberikan pukulan fatal. Aku melihat senjata orang lain berubah menjadi kilatan emas. Langsung menembus perut cacing buta hitam. Lihat adegan ini. Para penonton berseru. Apakah ini bakat tingkat tes Reiki Master? Terlalu kuat. Pada saat yang sama, di sisi lain layar, banyak penguji. Mereka semua menatap tajam pada pertempuran antara keduanya. Melihat Bug yang terbunuh oleh satu tembakan. Wei Qing, penanggung jawab teater pertama, berkata tanpa henti. Butuh 2,5 detik untuk melapor untuk membunuh serangga hitam yang lucu. Ini jauh lebih buruk daripada kumpulan tenaga kerja dan manajemen. Hasil detik berikutnya. Orang tua yang memimpin jalan memberinya laporan. Sudah berapa kali saya katakan? Jangan bicara tentang tenaga kerja. Apakah Anda ingin menjadi majikan saya? Pada saat ini, Lin Xuesuan, kepala teater kedua, berkata, Liu Ruyan ini bisa saja lebih kuat. Tapi itu 20% lebih lemah. Ini harus menjadi gaya hidup yang tidak terkendali. Menghasilkan kebocoran 0 yuan. Mendengar ini, Zhao Hu di belakangnya buru-buru membuat beberapa mengeong khusus. Mungkinkah aku berusaha terlalu keras tadi malam? Saat ini, Wang Yumao dan Liu Ruyan. Keduanya telah berhasil melewati kesulitan 7 penilaian. Dan memecahkan akademi. Sejarah kesulitan sebelumnya 6. Perang Korea. Limbah yang mengontrak bohlam gas level 1 itu. Aku hanya ingin melihat raut wajahnya sekarang. Menghadapi skeptisisme dan ejekan orang banyak. Aku menggendong Xia. Wei Wei berjalan ke area penilaian dengan tidak terburu-buru. Ternyata pintu sudah lama tidak dibuka. Hanya di luar keraguanku. 10 serangga gangster tiba-tiba melonjak keluar dari pintu. Melihat. Saya tercengang ketika saya bersama Xia Weiden. Mengapa masih ada 10 tes yang sulit? Dan kerumunan di antara penonton mulai menertawakan. Apakah ini target resmi? Ini semakin menarik. Dengarkan ini. Penguji berbalik untuk menjelaskan. Jarak tempuh Anda mungkin berbeda. Untuk menyaring elit. SSS dan bakat 10 kali lebih sulit daripada yang lain. Tapi nyatanya, rumah tangga ini telah lama dibeli oleh Zhao. Lihatlah serangga kucing hitam di depanmu. Aku tidak datang sama sekali. Jika itu masalahnya, ayo. Saat berikutnya, Xia Youwei berubah menjadi piano fuksi. Berdiri di depanku. Saat jari-jariku mengelus senar. Sebuah pisau udara besar yang terlihat dengan mata telanjang terbang keluar dalam sekejap. Hanya sesaat. Semua 10 kumbang hitam pergi untuk melihat Tai Nai. Tiba-tiba, lapangan penilaian yang awalnya berisik terdiam. Apakah itu benar-benar hanya intimidasi level 1?
Jika dia adalah pemborosan level 1, maka Anda lebih baik daripada jenis sampah apapun. Pada saat yang sama, Wei Qing berdiri dengan penuh semangat di area menonton belakang panggung. Aku membunuh begitu banyak gangster saat itu. Butuh waktu lebih dari 30 detik. Anak ini hanya butuh waktu sedetik. Tapi wajah Zhao Hu luar biasa jelek. Saya rasa ini tidak cukup untuk mendemonstrasikan kekuatan kelas SS. Meminta untuk terus menambah kesulitan penilaian. Orang tua itu mengangguk setelah berpikir sejenak. Lagi pula, dia juga ingin tahu. Di mana batas saya? Namun, di hadapan 20 hewan peliharaan imut hitam, wajahku masih belum berubah. Saat jari-jariku terus bermain, nada musik berubah menjadi garpu. Di sekitarku, hanya tatap muka. 20 kucing dan serangga hitam langsung dibunuh. Apakah hanya sampai sejauh ini? Ini bahkan tidak dekat. Mendengar ini, teman-teman sekelas di bawah panggung membuka mulut lebar-lebar. Aku akan pergi. Jadi memarahi. Beraninya kamu membukanya di depan pejabat? Dengan rekan ini. Di area menonton, Wei Qing sedang berbicara dengan Ye Qiu, kepala teater ketiga. Dan Shen Zeki, kepala teater keempat. Membahas milik saya. Akibatnya, detik berikutnya disela oleh lelaki tua terkemuka. Kemudian dia berbalik untuk melihat Lin Jingxuan dan meminta pendapatnya. Lin Jingxuan berkata, penilaian saat ini tidak ada artinya. Disarankan untuk secara langsung mengaktifkan standar penilaian tertinggi tahun ini. Wisuda orang tua. Jadi berpikir sejenak, dan kemudian mengangguk perlahan. Jadi mari kita lakukan. Setelah menikah, Zhao Hu mendengar ini dan mengungkapkan kematiannya yang kontroversial. Wah, saya melihat berapa lama Anda bisa merajalela kali ini. Tes guru segera. Standar tertinggi konten penilaian diumumkan. Kesulitan 30 orde kedua menurut metode. Thunderbird Order 10. Begitu kalimat ini keluar, semua orang menelan ludahnya tanpa sadar. Ini benar-benar ujian. Apakah Anda yakin itu bukan membunuh orang? Kombinasi ini belum lagi Master Reiki orde pertama. Bahkan jika orde kedua datang, saya tidak tahan. Tapi di atas panggung saya menerima tantangan. Lagi pula, saya juga ingin tahu. Di mana batas Anda? Pada saat ini, elang guntur terbang ke segala arah. Temukan lokasi serangan yang tepat. Dan metilen raksasa juga berbaris. Ini dijaga ketat. Saat burung petir meneriakkan serangannya, aku tidak lagi ragu untuk mencabut senarnya secara langsung. Not musik berubah menjadi tentara dan mulai mengisi daya. Ternyata diselimuti fosfor dan kalium setebal metilen raksasa. Semua ditembak jatuh. Burung guntur, yang memanfaatkan kesempatan ini untuk bergerak, mengambil tindakan. Hanya melihat. Satu demi satu, guntur biru-biru azur menyembur keluar dari mulut mereka. Ini seperti kisi-kisi yang menghancurkan langit yang jatuh tepat di atas kepalaku. Semua not musik itu dalam sekejap. Menyaksikan kisi-kisi petir semakin dekat. Aku tidak bersembunyi. Sebaliknya, sebuah lontaran berinisiatif untuk bergegas naik. Saat aku bergerak cepat. Sebenarnya ada 2 garis virtual yang tersisa di tempat yang sama. Dan gerakan di tanganku tak pernah berhenti. Suara piano yang berbeda berubah menjadi artefak yang saling menyilang. Potong-potong dan mengundurkan diri. Disebut breaking array. Saat berikutnya, apakah itu Shallallahu alaihi wasallam Jiasi atau elang guntur? Semua kehilangan nyawanya. Lihat adegan ini. Mata topi hijau adalah telinga hijau yang penuh kebencian. Berapa banyak kekuatan yang disembunyikan orang ini? Saat guru mengumumkan bahwa saya sudah selesai. Kesulitan 3 tugas penilaian. Para bos prajurit menonton tidak bisa duduk diam sama sekali. Anak ini melawan langit. Suara pianonya tidak dapat diprediksi. Setidaknya peningkatan kecepatan 10 kali lipat. Ini sama sekali tidak pernah terdengar. Xia Youwei di sisinya. Apakah itu benar-benar hanya roh artefak tingkat pertama? Orang tua itu mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, aku melihat sosok dalam kegelapan. Fu, kemarilah. Tato. Afu muncul di belakangnya dalam sekejap. Guru, apa perintahmu? Anda memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi nilai roh artefak.
Pergi dan periksa nilai Xia Yue. Mata Afu berkedip, aku sudah menyelidiki. Tidak dapat mengidentifikasi. Mungkin dia berada dalam situasi yang sama dengan Nona. Mendengar ini, lelaki tua itu menoleh kaget. Maksudmu dia sama dengan Lin Shen? Diidentifikasi sebagai diri mereka sendiri ketika dibangunkan. Tapi bakatmu tidak dapat diidentifikasi. Apa yang membuatnya begitu kuat? Itu karena kontrak yang ditandatangani dengan Perang Korea. Setelah mendapat jawaban positif, orang tua itu melamun. Ini aneh. Perlu diatur agar Lin Shen bertemu dengan Perang Korea. Omong-omong, ia menatap Afu di sampingnya lagi. Saat itu, Lin Shen berkata, "Siapa nama bakat tingkat pertamanya?" Mendengar itu, Laut Mediterania Afu menerangi kuali Dewa Naga. Bersamaan dengan itu, walau tingkat kesulitan platform penilaian telah meningkat, tapi aku tetap menyelesaikan tes dengan sempurna lagi dan lagi. Tapi aku masih belum merasakan batasku. Jadi guru mengingatkanku bahwa aku telah menang 9 kali berturut-turut. Ketika penilaian dapat diselesaikan, aku membuat permintaan langsung untuk menantang kesulitan. Dan semua orang terkejut. Bagaimanapun, tingkat akhir adalah urutan ketiga yang nyata. Sedikit kecerobohan di satu tangan akan menghilangkan hidup dan mati. Guru saat ini juga mengingatkan. Tidak mungkin berhasil dalam keadaanmu saat ini. Tapi kakiku disilangkan. Memulai putaran istirahat pertamaku. Guru yang kuat juga berkata kepadaku. Waktu istirahat yang teratur tidak boleh lebih dari 5 menit. Tapi sekarang aku perlahan menutup mataku. Aku tahu jadi beri aku waktu untuk sebuah lagu. Diiringi aktivasi skill pemulihanku. Seluruh tubuh langsung menyala dengan lampu hijau. Sekarang. Dan itu semacam membuat penonton marah. Ya Tuhan. Apakah itu ditutup? Katup daya dapat membantu dalam memperkuat dan juga mengobati. Nima ini adalah pengganggu generalis. Pada saat yang sama, penonton yang semula tenang juga telah menguasainya kembali. Putra ini adalah seorang jenius. Saya harus membiarkan dia bergabung dengan Distrik 2. Wenyan Weiqin meletus dengan aura yang menakutkan. Mengapa Anda akan merampok orang terlebih dahulu dengan saya? Namun, Lin Jingxuan tidak takut sama sekali. Mengapa tidak? Mengapa kita tidak membandingkan? Siapapun yang menang pergi ke siapapun. Saat ini, Liu Jingchun, kepala teater kelima, juga berdiri. Anda membuat energi psionik semacam ini. Master Reiki yang merawat kelompok terluka pergi ke garis depan. Apakah itu benar-benar cocok? Mengapa Anda tidak membiarkan dia mengikuti saya? Ini bisa membuat aura di medan perang. Mengurangi kematian guru setidaknya 30%. Dan terjadilah kemarahan. Tidak, sama sekali tidak. Melihat situasi perampokan semakin parah, lelaki tua terdepan meninjunya secara langsung. Diam. 8 zona perang Great Xia telah berdiri sejak. Menjalankan tugas mereka. Membuat prestasi besar. 8 zona perang ini adalah pilar dari Great Xia. Mengacungkan dunia untuk rakyat Daxia. Mengenai berdirinya teater ke-9. Saya sering memiliki ide. Tapi saya belum bisa benar-benar mengambil langkah pertama. Sekarang sepertinya sudah waktunya untuk mempersiapkan awal yang resmi. Begitu kalimat ini keluar, pupil orang yang bertanggung jawab atas 8 zona perang tiba-tiba mengerut. Apakah dia benar-benar sanggup dengan pekerjaan itu? Saat aku berbicara, penilaianku dimulai lagi. Dan kali ini kita harus menghadapi reorganisasi Orde ketiga. Tangan api merah perlu bertahan dari serangannya selama 3 menit. Bea cukai. Dengan binatang api Crimson. Mengeluarkan raungan yang memekakan telinga. Gelombang panas tak berujung bergegas menuju panggung penonton. Menerbangkan mereka 2,5 meter jauhnya. Tapi aku berdiri di atas meja tes dan aku tidak mengerti. Apakah Yufi sudah siap? Suara teguh Xia Yue terdengar di telingaku. Tidak peduli apa yang kamu putuskan. Aku mendukungnya tanpa syarat. Ayo kalau begitu. Sebagai Master Reiki, aku tidak datang ke sini hanya untuk hidup. Mengatakan itu, aku meletakkan tanganku di Fuxi King lagi. Sedikit kemegahan naik sejauh 1000 mil, dan angin datang. Begitu suara itu jatuh, banyak angin tak kasat mata.
Datang dari segala arah. Tertiup wik direktur pulau sekolah. Aku juga meledakkan rok teman-teman sekelas perempuan. Sebentar. Tepat di depanku. Membentuk tornado besar. Crimson Flame Beast yang tak sempat bereaksi. Tertiup tinggi ke langit dalam sekejap. Hanya ledakan. Tornado berubah menjadi bilah angin yang tak terhitung jumlahnya. Memotongnya berkeping-keping. Melihat pemandangan ini, semua orang langsung menghampiri Master Linen yang tercengang, Lide, untuk pergi. Berlalu. Itu monster tier 3. Di samping, Wang Cukol dan Liu Ruyan. Aku akan mematahkan gigiku. Sialan, dia mencuri pusat perhatian. Tapi sekarang aku sangat lemah di atas panggung. Bagaimanapun, secara paksa melemparkan perasaan tingkat tinggi. Ini masih terlalu berlebihan terhadap diri sendiri. Lingkungan sekitar. Tiba-tiba terjadi perubahan laut. Selamat telah lulus ujian, anak muda. Datang ke ruang penilaian kedua. Aku melihat seorang pria berkacamata perlahan berjalan keluar. Li Renlin, kepala teater kedua Jin Xuan. Aku di sini untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah menurutmu Zerg dan manusia? Siapa yang akan menang pada akhirnya? Dan setelah kau menjadi insiden Reiki, mengapa berkelahi? Wenyan, aku langsung menepuk dadaku. Zerg semoga Natal. Manusia tidak akan gagal. Dan aku menjadi Master Reiki. Hal ini untuk mencegah Zerg for Life Homelandari. Agar orang hidup dan bekerja dengan tenang dan puas. Demi memenuhi tanah air dengan bendera Xia Agung. Mengembalikan kemuliaan Xia Agung. Begitu suara jatuh. Ada tepuk tangan. Saya melihat lelaki tua itu menonton para pejuang datang. Itu bagus. Wah, apakah kamu bersedia menyembah Paman Li saya sebagai gurumu? Dengarkan nama ini. Ada badai di hatiku. Li Shutong Li Jia. Keluarga terkuat di Xia Agung. Saya ingin berpikir bahwa 3 kaisar besar bergabung untuk pergi ke Xia Agung. Xia Agung hidup dan mati di garis depan. Saat krusial adalah Li Shutong mengalahkan 3-1. Bunuh 3 kaisar serangga. Putar air pasang. Pikirkan ini. Saya memandang dengan penuh semangat pada lelaki tua yang baik hati di depan saya. Dan kemudian tidak ada. Upacara magang langsung dan penuh hormat. Bertemu guru. Melihat ini, Li Shutong dengan cepat membantu saya berdiri. Tidak buruk, tidak buruk. Anda lebih sesuai dengan keinginan saya daripada mereka. Saya tidak punya sesuatu yang baik untuk dikirim ketika kita pertama kali bertemu. Cincin ini. Saya membuatnya dari tulang laut langkah ke-9 Chongdi. Berisi ruang virtual untuk menyimpan benda. Saya akan memberikannya kepada Anda sekarang. Dia bisa mengintimidasi DJ Zerg. Tapi dalam menghadapi sejarah Zerg yang kuat, mereka akan menunjukkan keinginan yang lebih kuat untuk menyerang. Jika Anda khawatir, Anda tidak perlu memakainya pada waktu-waktu biasa. Namun, kata-kata itu jatuh begitu saja. Saya tidak sabar untuk meletakkannya di tangan saya. Lihat adegan ini. Li Bogbao tertawa sangat baik. Apakah itu benar? Tidak seperti beberapa telur umum. Saya memberi mereka cincin dan tidak berani memakainya. Setelah mengatakan itu, dia memelototi Lin Jingxuan di belakangnya. Jadi tanpa basa-basi. Anda dan gadis kecil itu baru saja menyelesaikan penilaian. Banyak energi. Saya senang mentraktir Anda hotpot hari ini. Mampir dan temui saudara-saudara Anda. Tak lama kemudian kami tiba di sebuah keluarga. Restoran hotpot terkenal. Ketika semua orang tiba, Li Shutong mulai memperkenalkan saya satu persatu. Ini adalah kakak senior kedua Anda Lin Jingxuan. Baru saja melihatnya. Beberapa yang tersisa adalah kakak senior ketiga Anda Ye Qiu. Kakak senior keempat Shen Zeki dan kakak senior kelima Liu Jingchun. Mendengar kata-kata Xia Youwei dan saya segera bangkit dan membungkuk. Saya telah melihat semua saudara. Lihat saya begitu bijaksana. Mata saudara senior ketiga dan keempat penuh dengan kelegaan. Kakak senior keenam Anda berada di perbatasan dan tidak bisa pergi. Kakak senior ketujuh tidak dapat dilihat di luar negeri untuk saat ini. Adapun kakak senior kedelapan, sebelum saya selesai berbicara, sesosok muncul di belakang saya.
Tidak perlu memperkenalkan. Aku di sini. Dan dia memberiku sebuah catatan. Ini adalah nomor telepon saya. Jika Anda dalam bahaya, Anda dapat menghubungi kami. Ingat, Anda hanya mendapatkan satu kesempatan. Setelah mengatakan itu, dia menghilang tanpa jejak lagi. Melihat ini, saya bukan karena kekacauan. Karakter kakak senior ke-8 benar-benar unik. Saat ini, Lin Peisuan juga mengeluarkan hadiah yang disiapkan oleh kakak-kakak senior. Ada jubah tinju dan hal-hal berguna lainnya. Setelah berterima kasih kepada semua saudara, saya mengulurkan tangan dan mengambil hadiah. Saat itu, seorang wanita gemuk tiba-tiba masuk ke dalam kotak. Mau tak mau saya mulai memuntahkan aroma. Pesawat Xia Youwei Anda. Saya biasanya makan rumah saya dan menggunakan rumah saya. Ini berdarah sekarang. Hanya keluar dan menikmatinya sendirian di belakang kami, kan? Melihat orang yang datang, wajah Xia Youwei ada di samping. Dia dengan cepat bangkit dan ingin menjelaskan. Tetapi wanita gemuk itu mengira dia berbicara kembali. Tampar saja dan lemparkan. Ketika itu adalah panggilan dekat, saya mengambil tindakan untuk menghentikannya tepat waktu. Saya tidak berharap dia melampiaskan amarahnya kepada saya. Anda adalah orang yang curang. Anak gadis lurus saya Youwei. Saya membesarkannya begitu lama. Anda harus memberi saya kompensasi hari ini. Xia Youwei mengepalkan tinjunya erat-erat. Menatap wanita gemuk dengan cara yang mengesankan. Bibi sudah cukup. Katakan aku bisa membawamu. Jangan pernah berbicara santai klasik. Wanita gemuk itu tertegun selama 2,5 detik. Beraninya kau membentakku. Ya, sayap Xia Youwei telah mengeras. Tes apa yang Anda pikir telah Anda lewati? Tidak apa-apa menjadi melanggar hukum. Kuberitahu kau, Niu-Niu, dia dari distrik keempat. Percaya atau tidak? Kubuat kau tak mungkin akur di ruang Reiki. Dengar ini. Kakak senior keempat tampak bingung. Baru saja hendak bertanya. Akibatnya, langsung terganggu oleh wanita gendut itu. Ada apa sebenarnya denganmu? Bawang mana kau? Lalu ia mengarahkan tombak dan menyisir rambutnya. Kau adalah kakek perang Korea. Hal lama, aku akan meluruskan kata-kata hari ini. Aku ingin membawa pergi 3 Katimah Haryuvi milikku. Rumah dan mobil sangat diperlukan. Dan itu semua milikku. Meditasi. Aku punya kerabat di zona perang ketiga, keempat dan kelima. Jika aku tak berani membuatmu tampak baik. Mendengar ini, lelaki tua itu menamparnya dengan marah. Apa yang kalian semua tatap? Orang-orang menyebutku tua. Mengapa kau tidak menelepon? Begitu kalimat ini keluar. Kepala beberapa zona perang besar tampak besi. Sial. Mengapa ini terjadi di zona perang kita? Tapi perempuan gemuk itu masih tampak tak kenal takut. Aku tak takut mengguncang orang. Ada orang pada wanita tua itu. Saat itu, ponsel di sakunya tiba-tiba berdering. Dasar bajingan. Kau mau membunuh keluarga kita? Kuberitahu apa? Mulai sekarang, kedua keluarga kita akan memutuskan hubungan. Wanita gemuk itu masih tertegun. Panggilan kedua datang. Mati secepat yang kau mau. Jangan libatkan kami. Satu hal terakhir untuk mengingatkan Anda, jangan membuatnya dingin. Zhan dan Xia Youwei memucak ketika mendengar ini. Hanya ambruk ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Orang tua itu menatapnya. Berkata dingin bahwa ada seseorang di atasmu. Tapi tidak ada orang di atasku lagi. Ini adalah pelayan yang masuk dan mengajaknya keluar. Tapi aku tidak menyangka dia akan mulai memercik langsung ke tanah. Jadi lihatlah. Apakah Reiki menindas orang biasa? Mereka akan memukuliku sampai mati. Melihat ini, wajah lelaki tua itu menjadi dingin. Dan aku melambaikan tanganku. Dikirim wanita gemuk itu ribuan mil jauhnya. Saat ini, Xia Youwei menundukkan kepalanya karena malu, guru. Maaf, ini semua salahku. Curye Bogbao tidak menyalahkannya. Sebaliknya, biarkan Xia Youwei mulai sekarang. Perlakukan kami sebagai keluarga. Jangan pergi ke rumah bibimu lagi. Mulai sekarang, saya akan tinggal di rumah saya bersama Han Zhan. Mendengar ini, Xia Youwei terharu dan dengan cepat menuangkan darah. Jangan terlalu sopan.
Datang untuk makan. Orang tua itu berkata sambil membilas hotpot. Makan jiugongge juga sangat lezat. Yang tengah adalah hidangan sabu. 4 makanan pembuka format besar persegi lainnya. 4 bihun format kecil di sudut. Cocok untuk memasak lama. Mendengar ini, saya menatap gurunya dengan serius. Jadi, apakah saya salah satu hidangan utama atau hidangan Wei? Akibatnya, lelaki tua itu berkata dia tidak tahu. Dikatakan bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri. Orang lain tidak bisa memastikan. Mendengar ini, aku menundukkan kepalaku lagi dan berpikir keras. Saat itu, Li Shutong tiba-tiba tercengang, dan aku segera pergi ke perutku yang berbulu. Mana daging sapiku? Suara itu jatuh begitu saja. Yo Wei mendorong mangkuk di depanku dengan hati nurani yang bersalah. Melihat perut berbulu dan daging sapi yang akan meluap. Aku segera menutupinya dengan tanganku. Kemudian dengan canggung mengubah topik menjadi bahwa. Mengapa roh senjata kakak-kakak senior? Artinya, kakak-kakak ipar tidak datang bersama? Ling Chuan menjelaskan. Sekilas, kalian berdua belum pernah berada di ruangan yang sama. Setelah Master Reiki berhubungan seks, dapat memiliki tingkat kemampuan replikasi tertentu. Kemampuan ini lemah tetapi sangat berguna. Bentuk roh Qi dibagi menjadi 2 jenis. Materialisasi dan humanisasi. Kakak iparmu menjaga humanisasi mereka. Pegang posmu untuk kami. Kata-kata Ling Jingxuan. Akhirnya terpecahkan keraguan di hatiku. Ternyata seorang Master Reiki dan roh Qi bisa bertarung bersama. Anda juga bisa bertarung sendiri. Saat ini, Lin Xuexuan juga bertanya mengeluarkan keraguan di hatinya. Apakah Xia Youwei benar-benar hanya penindasan tingkat pertama? Mereka semua adalah saudara dan saudari. Tidak ada yang saya sembunyikan. Langsung bawa dirimu dan Xia. Ceritakan tentang Wei Wei pada mereka. Semua orang selesai mendengarkan. Teguk jalanan untuk menenangkan diri. Apakah kamu bercanda? Ada kemampuan yang aneh. Ini sama sekali tidak pernah terdengar. Pada saat ini, lelaki tua itu juga membuka mulutnya untuk berbicara tentang anggur tua. Bakatmu selain bakat kami. Jangan beritahu siapapun lagi. Selain itu, saya akan membiarkan Jin Kuan. Jadikan informasimu sangat rahasia. Tidak ada yang diizinkan melihatnya tanpa izin saya. Setelah semuanya diperintahkan, beberapa kakak senior mulai melaporkan situasi di bioskop masing-masing. Kabar baik dari garis depan. Suasana hati Li Shutong bahkan lebih indah. Mari bersulang untuk masa depan Daxia. Setelah 3 putaran minum, kakak-kakak senior bergegas ke zona perang yang mereka jaga. Dan aku dan Xia Youwei mengikuti guru ke yang baru. Rumah ini sangat mengejutkan saya. Saya tidak menyangka guru masih memiliki rumah setelah melahirkan. Li Shutong menjelaskan. Deep Blue adalah kampung halaman istriku. Namun, tepat saat aku bertanya, mengapa nyonya tidak bersamanya? Tubuh Li Shutong tiba-tiba berhenti. Lalu dia berkata dengan ekspresi sedih bahwa dia telah mati dalam pertempuran. Dunia hanya tahu bahwa aku, Paman Li, mencium ombak dengan kekuatan yang sama. Membunuh 3 saudara hebat. Tapi tidak ada yang bisa mengingat namanya. Apa aku tanpa dia? Mendengar ini, Xia Youwei dan aku terlihat saling mencintai. Maaf guru. Seharusnya aku tidak menyebut istriku. Membuatmu sedih. Tapi Li Shutong tidak menyalahkan. Sebaliknya, ajari aku untuk bersikap baik pada Xia Youwei. Karena mereka bukan hanya pengganggu. Adalah alat tempur. Ini adalah manusia dengan darah dan daging. Apakah separuh lainnya? Setelah berterima kasih kepada guru atas pengajarannya, kutanyakan nama istriku. Lagi pula, hanya 1 orang yang ingat. Itu tak dilupakan seluruh dunia. Dengar ini. Mata Li Shutong penuh kelegaan. Kau sungguh berbeda dari mereka. Sesuai seleraku. Istrimu bernama Lin Mei. Dalam pertempuran yang tercatat dalam sejarah itu, aku membunuh seorang Chong bersaudara. Dan dia membunuh 2 orang. Jika dia masih hidup, kehormatan menyelamatkan Daxia. Dia akan lebih berkualitas dariku. Menyerah. Li Shutong meminta Xia Youwei dan aku untuk beristirahat lebih awal. Dan dia pergi keluar dengan membawa bingkai itu.
Xiao Mei, aku tak ingat. Kapan terakhir kali kau melihat bulan? Saat itulah aku berjalan dengan Xia Youwei. Guru dan istri tidak ada di sini. Kami akan menemanimu menonton bulan di masa depan. Mendengar ini, Li Shutong. Mau tak mau aku memikirkan saat dia dan Lin Mei masih muda. Tapi aku ingin melindungi orang yang kucintai. Kau harus punya cukup kekuatan. Menyerah. Dia mulai mengajariku kemampuan tinju terbaiknya. Hanya mendengarnya berteriak. Ayunkan tinjumu. Pohon 2,5 meter tik di depannya patah. Teknik tinju ini disebut bajikuan. Dia memiliki total 8 kunci. Sesuai dengan 8 bagian tubuh manusia yang tersembunyi. Setelah 8 kunci dibuka, batasnya akan terlampaui. Tapi aku tidak menunggunya selesai berbicara. Napas yang sama muncul di sekujur tubuhku, guru. Menurutmu begitu? Li Shutong tercengang ketika melihat adegan ini. Cepat-cepat bertanya bagaimana aku melakukannya. Dan aku berkata untuk itu. Aku merasa telah menemukan posisi mendesak dalam videoku. Hasilnya jatuh begitu saja. Li Shutong bergegas naik dengan kepalan tangan terangkat, anak baik. Selanjutnya, aku akan mengajarimu pertarungan bajikuan yang sebenarnya. Detik berikutnya aku langsung diledakkan 2,5 meter jauhnya. Lihat aku jatuh ke tanah kesakitan. Senyum tajam muncul di wajah Li Shutong. Tidak baik terlalu berbakat. Perlu ditekan Ricky. Namun, perasaan memberi pelajaran pada murid jenius. Itu keren. Suara itu jatuh begitu saja. Teriakan melengking datang dari atas villa. Tidak lama. Saya dibawa kembali ke kamar oleh Xia Youwei dengan hidung memar dan wajah bengkak. Keesokan harinya di Akademi Liga EV. Begitu Xia Youwei dan saya muncul. Hal itu menimbulkan ejekan orang-orang di sekitar. Aduh. Ini bukan tentang menyinari ujian. SSS dan puisi bakat Reiki? Hei, apa gunanya bersinar? Ini bukan dibuang seperti sampah. Dengarkan kata-kata ini. Xia Youwei hanya ingin bertanya. Tapi aku menghentikannya, abaikan saja. Orang-orang ini adalah segerombolan lalat. Ini menjijikan. Segera. Saya membawa Xia Youwei ke kantor kepala sekolah. Saat ini, Chen Guangpu tampak serius. Kabar buruk bagi kalian berdua. Menurut pengaturan di atas, Anda akan dikirim ke penjaga mulai sekarang. Jalankan tugas garis depan dari bawah ke atas. Inilah pemberitahuannya. Harap atur laporannya secepatnya. Omong-omong, jejak ketidakberdayaan melintas di wajah kepala sekolah. Aku tahu keputusan ini penting untuk bakatmu. Agak overqualified. Tapi inilah keputusan di atas. Aku telah memperjuangkannya. Tapi aku memilih menerimanya dengan acuh tak acuh. Karena ini. Mungkin ini aku di mulut guru. Membuat jalanmu sendiri. Di luar kantor. Cukol dan orang lain yang mendengar percakapan itu semakin merajalela. Chills, aku sudah mengatakan bahwa kau tak sebaik aku. Bahkan jika kau melewati ujian yang paling sulit. Lalu apa? Menyinggung pejabat adalah jalan buntu. Aku tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia meninjunya langsung. Tapi Wang Cukol sama sekali tidak panik. Apakah kamu ingin memukulku? Aku menghabiskan malam dengan Ruyan kemarin. Sekarang kekuatan telah meningkat. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu injak-injak sesuka hati. Mengatakan itu, dia akan abadi. Energi roh mengembun di kepalan tangan dan bergegas ke arahku. Namun, tepat saat dua pukulan kami bertabrakan. Suara patah tulang tiba-tiba terdengar dalam sekejap. Saat berikutnya, Wang Lumao berteriak kesakitan. Itu bergema di seluruh lorong. Dan aku mengambil kesempatan ini untuk datang kepadanya lagi. Dia meninju langsung wajahnya. Melihat topi hijau yang pingsan ke tanah. Aku dengan jijik renyah gigitan dan hanya itu. Kemudian mengambil tangan kecil Xia Youwei dan pergi. Pria ini pantas mendapatkannya. Ayo pergi laporan. Setelah kita pergi. Kepala sekolah baru saja berjalan ke pintu dan berteriak, ayo. Teman sekelas Wang Cukol pingsan karena gagal ginjal. Bawa dia ke rumah sakit. Sisi lain. Xia Youwei dan saya juga datang ke organisasi penjaga kota. Halo, kami di sini untuk bergabung dengan tenaga kerja.
Dengar ini. Bermain game Bao. 11 kekacauan. Dia memandang Xia Youwei dan aku dengan serius. Kalian adalah orang-orang yang dinamai oleh Deputi Zhao untuk dibunuh. Aku salah, aku harus mengurusnya. Apakah itu satu-satunya SSS dan Master Reiki yang berbakat di Kota Biru Tua? Mengatakan bahwa itu akan dioperasikan pada sistem untuk sementara waktu. File Anda memiliki Lulu. Ditugasi ke Regu 0527. Dalam Perang Korea, Anda juga ditunjuk sebagai Kapten Regu. Kantor 0527 ada di sebelah kiri di pintu masuk. 2. Tolong. Namun, saya baru saja mendorong pintu masuk. Ada bau alkohol yang menyengat di wajah. Xia Youwei tanpa sadar menutup mulutnya. Dan saya bertanya dengan cemberut. Apakah ini kantor Regu 0527? Ini adalah sosok gadis berambut merah yang mempesona memegang gelas balas. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Melihat ini, saya akan langsung menyatakan. Dia adalah Kapten Rokie dari Regu 0527. Saya baru saja selesai berbicara tentang Perang Korea. Gadis berambut merah jelas bingung. Dan pria ceroboh yang berbaring di tempat tidur. Putranya tidak bisa tidak menyalahkan. Kucing belum dewasa, anak kecil. Anda masih ingin menjadi kapten kami? Cepat dan pergi ke tempat yang keren. Mendengar ini, Xia Youwei langsung sangat marah. Apakah Anda memiliki kualitas? Dengan mulut, bagaimana bisa semua pembicaraan anjing? Tapi pria itu tidak hanya tidak bertobat. Sebaliknya, dia bangun dari tempat tidur dan menganiaya Xia Youwei. Wanita kecil itu berbicara dengan lembut. Bahkan terlihat marah terlihat bagus. Apakah Anda tertarik dengan intimidasi saya? Saya berjanji hasilnya tidak akan menunggu dia selesai berbicara. Aku baru saja meninjunya. Menurutmu aku ini apa? Gadis berambut merah itu melihat hal tersebut dan mendengus Ivan. Anda terus menyapa kapten baru. Aku akan masuk untuk beristirahat. Lalu ia menutup pintu tanpa menoleh ke belakang. Ivan berdiri tanpa peduli. Pertunjukan. Sekarang tim sangat miskin sehingga mereka bahkan tidak mampu membeli air mineral. Tinggal di sini hanya akan menjadi ikan asin. Tetapi saya mengatakan kepadanya bahwa selama saya ada di sana. Cepat atau lambat. Lafite di tahun 82. Mendengar ini, dia memilih hidupnya dengan jijik. Kemudian nyalakan komputer di atas meja. Coba lihat ini dulu. Kami berada di pasukan penjaga Kota Biru Tua. Poin peringkat terakhir. Tahun ini berakhir dalam 2 bulan. Organisasi akan melakukan pengurangan kontrak untuk tim. Mereka yang diberhentikan akan pergi ke area kota bawah secara seragam. Pusat kota, tidak hanya tidak ada pesanan. Dan dari waktu ke waktu, mereka bahkan dapat berkumpul kembali. Saat dia berbicara, dia melemparkan bir di tangannya ke tanah. Jika Anda tidak ingin mati di pusat kota, keluar saja. Dan itu datang kepada saya ketika saya mendengar itu. Ini semua karena balas dendam Zhao Hu. Pengaturan yang disengaja. Ini adalah saran Xia Youwei yang penuh dengan kekhawatiran. Bicara tentang perang, orang ini sudah mati. Ini adalah omong kosong. Di sana kita pergi. Tapi aku tidak menginjaknya. Setelah semua yang saya tahu. Bahkan jika Anda masuk kembali ke regu lain. Zhao Hu pasti tidak akan membiarkan dirinya pergi. Alih-alih. Lebih baik bertahan dan mereformasi skuad 0527. Jadikan itu nomor 1 di Kota Biru Tua. Benar-benar biarkan rencana Zhao Hu sia-sia. Setelah mengatakan itu, aku akan membawa Xia Yu. Will mendorong gadis berambut merah itu menjauh. Wajah gadis berambut merah itu tenggelam. Anda tidak diterima di sini. Tapi aku tidak peduli sama sekali. Anda harus duduk diam dan menjadi dekaden. Ekor kerah merah atau es. Dengarkan ini. Bai Shuang langsung bersemangat. Kamu siapa? Mengapa Anda bisa melihat melalui kebohongan saya? Dan di sanalah dia. White Frost dan Kilin Phantom membentuk karakteristik multi-emosional. Kebohongan benar-benar mengubah penampilan Anda. Bentuk dan tinggi badan. Aku mengacungkan jari. Itu hanya berarti bahwa itu hanya sedikit menunjukkan kekuatanku. Wajah Bai Shuang selalu. Kupikir aku akan mengancamnya dengan ini.
Tapi saya tidak ingin mengambil inisiatif untuk menjangkau. Undang dia untuk melakukan misi bersamamu. Dan akan memberinya setengah dari hasil tugas. Bai Shuang diam selama 2,5 detik sebelum memilih untuk setuju. Lagi pula, di matanya, aku bisa mengenali kebohongannya. Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Melihat kesepakatan tercapai, aku memintanya mengumpulkan misi terlebih dahulu. Pada saat itu akan diserahkan kepada diri Anda sendiri untuk penyaringan. Setelah beberapa saat, Bai Shuang datang dengan tablet. Artinya ada 3 tugas yang lebih cocok sekarang. Tetapi ketika saya melihat betapa sedikit poin yang dimiliki misi ini, tegas memilih menyerah. Kemudian tugas dengan poin terbanyak dipilih. Es putih melihat ini. Ditanya dengan wajah kaget, "Apa kau gila? Apakah Anda tidak melihat nomor yang direkomendasikan di bawah ini? 88 orang hanya dapat diselesaikan jika setidaknya 2 tim bekerja sama. Jangan menunggu dia selesai berbicara." Saya baru saja mengklik konfirmasi. Karena hanya dengan cara ini serangan balik JD dapat dicapai. Robust Frost mengeluh lagi bahwa kamu gila. Jika misi gagal, 10% dari hadiah tugas akan dikurangi sebagai penalti. Tapi saya berkata dengan percaya diri, "Ayo pergi. Saya bertanggung jawab atas sesuatu yang salah. Perhatikan punggungku saat aku pergi." Bai Shuang mengerutkan kening. "Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan. Jangan minta wanita tua itu untuk mengumpulkan tubuhmu." Pada saat yang sama, di tempat berkumpulnya tim di sisi lain. Seorang pria yang memegang perangkat memanggil kapten. Tugas membersihkan saluran pembuangan dan mengatur ulang diterima. "Dengarkan ini." Kapten terkejut. "Tim kami sekarang berada di peringkat pertama. Siapa selain kita yang berani mengambil tugas ini?" Kemudian dia meminta semua orang untuk menghentikan pekerjaan mereka. Pergi ke pintu masuk saluran pembuangan dan jongkok. Mari kita lihat siapa yang mencuri pekerjaan kita. Sisi lain. Kami bertiga sudah sampai di tempat tujuan. Bai Shuang mengingatkan. Menurut detektor kehidupan, mendeteksi lebih dari 8 reorganisasi Orde Kedua. Saya khawatir itu orang tua mereka di dalam. Mendengar ini, Xia Youwei dan aku bertukar pandang. Kemudian sebuah ejeksi langsung masuk ke dalam. Embun beku. "Anda menunggu di mana Anda berada? Kami akan segera kembali." Lihat adegan ini. Bai Shuang tampak bingung. Itu adalah suku Bak Tier 2. Tim biasa tidak bisa menanganinya. Anda juga langsung ke duel. Dasar bodoh. Tapi suara itu jatuh begitu saja. Deru Zerg datang dari dalam selokan. Gigi mandi Bai Shuang yang gugup akan dihancurkan. Masih ketapel. Melompat ke kedalaman tanpa ragu. Tapi ketika dia sampai di kedalaman selokan, tapi terkejut menemukan serangga di dalamnya telah musnah. Ini membuat Bai Shuang sedikit sulit dipercaya. Ini semua ulahmu. Ya, misi berjalan dengan baik. Kamu pergi dan meletakkan angka 0. Berapa kali kamu mengumpulkan bahan-bahan sebelumnya di mayat? Seharusnya bisa menukar banyak penghasilan. Perhatikan punggungku saat aku pergi. Bai Shuang semakin bingung. Siapa sih orang ini? Bisa dikalahkan dengan mudah. Reorganisasi Orde Kedua yang mengerikan. Di sisi lain, di kantor Zhao Hu, seorang pria sedang pembekalan. Tim Zhao Fu baru saja menyelesaikan 2 misi di 0527. Sekarang poin telah meningkat menjadi 350. Wenyan Zhao Hu menampar meja dengan marah. Bajingan, aku membiarkanmu memperbaikinya, begitulah caramu memperbaikinya. Perang Korea, jangan kira kau telah menemukan pendukung. Aku tak bisa memperbaikinya. Lalu dia menendang tangannya dengan marah. Kau pergi dan biarkan regu lain. Hentikan semua tugas di plan. Jangan serahkan mereka. Saat makan malam di malam hari, Master Li Shutong peduli dengan Dao Lao Jiu. Kudengar kau dan Zhao Hu libur. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Aku menggelengkan kepala untuk mengatakan tidak. Tapi penjaga kota mengambil nama penjaga kota. Tapi gagal menjadi duta besar kota. Aku justru lebih mencemaskannya. Masalah lain yang ada. Mendengar ini, Li Shutong pun menghela napas tak berdaya. Sebuah organisasi tumbuh. Akar batin perlahan akan membusuk.
Untuk membasminya, harus ada api untuk meregenerasinya. Itulah mengapa aku memilihmu sejak awal. Aku bisa menghalau kegelapan. Tapi juga bisa padam kapan saja. Jadi apa jalan di depan? Pilihannya semua dalam bahasa klasikmu, aku mengangguk. Lalu bertanya pada guru. Bagaimana Bajikuan bisa menerobos? Tahap berikutnya. Li Shutong hanya mengatakan 4 kata. Antara hidup dan mati. Setelah makan dan minum. Aku berbaring di tempat tidur bersiap-siap untuk tidur. Tapi tiba-tiba Xia Youwei masuk dengan wajah merah. Bolehkah aku tidur di sini malam ini? Mendengar ini, saya duduk. Villa ini sangat putih. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kosong. Mengapa kamu tidak tinggal di kamarmu sendiri? Xia Youwei menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Guru mengunci pintu kamar lain. Jadi saya menggaruk kepala dengan canggung, saya akan tidur di lantai kalau begitu. Lantai keren. Saya tidak selesai berbicara. Xia Youwei menangis dan tidak bisa datang. Kamu harus tidur di tempat tidur hari ini. Inilah yang tidak disukai orang. Saya tidak akan memberitahu harta karun secara detail. Keesokan paginya. Saya segar. Xia Youwei datang ke regu 0527. Baru saja masuk. Mereka dikelilingi oleh Bai Shuang dan Yi Fan. Robot SSS baru di Blue Lingxi. Skill urutan kedua membaca ulang. Satwap urutan ketiga membaca ulang. Jenius pertama Akademi Liga EV. Perang Korea ternyata kamu. Mengatakan itu, Bai Shuang tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mulai meminta maaf. Aku tidak tahu kamu begitu baik terakhir kali. Maafkan aku karena mengira kamu berhubungan. Tapi sekali lagi. Pihak berwenang mengirim seorang jenius sepertimu ke penjaga kota. Itu hanya jilatan surga. Tinggallah di sini dan cepat atau lambat kamu tidak akan berguna. Dalam bahasa Cina klasik, saya dengan percaya diri mengungkapkan. Hanya biasa-biasa saja yang dapat diubah oleh lingkungan. Dan saya akan mengubah lingkungan. Tapi Ivan tetap mengingatkan saya untuk berhati-hati. Bagaimanapun, Zhao Hu, penjahat ini, untuk mencapai tujuannya. Anda bisa melakukan apa saja. Lalu Bai Shuang tiba-tiba mengambil tablet. Berkata kaget. Hari ini, semua tugas perusahaan Diplan telah diambil. Apa yang bisa dilakukan? Akhirnya mendapat beberapa hasil. Apakah Anda akan berbaring lagi? Dalam bahasa Cina klasik, saya segera bereaksi. Ini adalah sarana Zhao Hu lagi. Jadi bahkan sibuk dan meminta Bai Shuang untuk mengubah alamat Changzhou menjadi kota Shanghai. Akibatnya, tugas yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar di saat berikutnya. Bai Shuang pertama kali tampak terkejut ketika melihat ini. Kemudian dia mengungkapkan beberapa kekhawatiran. Meskipun kita dapat mengambil misi poin lintas kota. Tapi itu juga berarti kita akan bergegas berkeliling berbagai kota untuk melakukannya. Saya khawatir itu tidak akan mulus di sepanjang jalan. Benar saja. Tidak lama setelah meninggalkan gerbang kota, saya melihat sebuah mobil tidak jauh dari sana yang terinfeksi serangga. Serangan klan. Xia Youwei terkejut. Dengan cepat bertanya apa itu. Saya melihat. Dijelaskan bahwa itu adalah ras Israel. Kenangan tentang kematian seorang Zerg dalam aktivitas kelompok. Semakin besar populasinya, semakin mematikan dan merusak. Tapi suara itu jatuh begitu saja. Berbaring di dalam mobil, Yifan tiba-tiba. Kataku ragu. Lalu dia tiba-tiba bangkit dan berseru, aku akan pergi. Ada apa? Saya melihat langit yang cerah. Tiba-tiba ada angin puting beliung yang gelap. Melihat pemandangan ini, wajah Xia Youwei telah berubah. Begitu banyak abu mati. Seberapa merusaknya? Yifan menyesap bir. Berteriak seperti orang gila, buru-buru bergegas mendatangi mereka. Ini tidak jauh dari tornado hitam. Tampaknya konvoi baru telah muncul. Tangan Bai Shuang yang memegang setir mengencang, Kapten. Haruskah kita pergi dan menyelamatkan orang? Wenyan, aku segera membalasnya untuk menunjukkan mengapa dia tidak menyelamatkan. Dikemudi lagi. Begitu suara jatuh. Yifan mengangkat botol anggur tinggi-tinggi. Mulai tertawa terbahak-bahak. Frost yang bergegas dan mendapat perintah.
sambil melebarkan setir. Ingatkan semua orang untuk meraih pegangan tangan. Hasil detik berikutnya. Ivan yang baru saja terbawa suasana. Aku terjatuh dan makan kotoran. Tapi bukan hanya dia tak peduli. Bahkan ekspresi yang lebih mengerikan muncul di wajah. Seru, sungguh mengasyikkan. Di saat yang sama, konvoi di seberang sedang dihancurkan oleh kamp abu mati. Tornado mendekat. Di kendaraan depan, kepala pelayan berkata pada Shangstin, "Nona, kecepatannya tak bisa lagi ditingkatkan. Kita akan terjebak dalam 2,5 menit. Taman tak mungkin dijangkau. Demi keselamatanmu, Nona." Omong-omong, kepala pelayan terdiam selama 2,5 detik. Kemudian dia mengambil walkie-talkie dan berteriak keras bahwa semua telah mulai menerapkan rencana penyelamatan nyawa. Dengar ini. Shang duduk dengan cepat menyambar walkie-talkie, kembali dengan cepat. Sampai saat-saat terakhir. Tak ada yang bisa menyerah. Pelindung orang mati. Tapi mobil sudah berbalik. Pengawal pedagang. Dengarkan kata sandi saya. 321 api saat berikutnya. Ini memekakan telinga di dalam tornado. Ledakan. Namun, dalam menghadapi bayangan kematian dalam jumlah besar, serangan kecil ini tampaknya setetes di ember. Melihat konvoi yang dilahap. Dan Santin mulai menangis, "Anda tahu, sialan. Ini semua karena aku sehingga mereka sengsara." Saat itu, suara piano di kejauhan menarik perhatiannya. Aku melihat beberapa suara piano menuju ke arah badai hitam. Di saat berikutnya, lalat abu-abu mati yang tak terhitung jumlahnya dipotong di pinggang. Saat aku terus memainkan Xiaoyu di SUV, semakin banyak lalat abu-abu mati. Mayat jatuh dari udara. Seperti hujan hitam. Lihat adegan ini. Bodorami ketika menyakiti Stinton. Ya Tuhan, seseorang bisa memecahkan badai. Dan pengurus rumah di samping juga terkejut. Kapan orang seperti ini muncul di sekitar sini? Bawahan siapa yang begitu galak? Saat itu, kamp abu yang dibantai tiba-tiba berbalik arah. Mulai melepaskan serangan jarak jauh ke arahku. Momen berikutnya. Jarum hitam setipis rambut sapi tertusuk dari tornado. Terbang keluar dari layanan. Namun, aku tidak boleh keberatan. Ivan hanya berlari di depanku. Membunuh semua jarum hitam di ruangan itu. Semua menusuknya. Pedang itu mengejutkanku. Kau tahu, jarum ini sangat beracun. Jika tidak dikeluarkan tepat waktu, dalam 25 detik akan mati diracun. Tapi Ivan tetap terlihat acuh tak acuh. Hahaha, keren sekali. Sangat menyenangkan. Saat berikutnya, jarum hitam yang semula menusuk ke tubuh. Mereka dengan anehnya dipaksa keluar satu persatu. Menyaksikan kecelakaan itu menjadi hidup kembali. Dan aku tercengang. Dia ternyata bakat SSG. Apa itu keabadian? Cepat sembuh atau tidak pernah kehancuran? Melihat keraguanku, Ivan bangkit dan berkata sambil tersenyum jahat. Kamu pasti menebak. Apa sifat abadi dari bakat SSG-ku? Tolong, aku akan memberitahumu. Dalam bahasa Cina klasik, aku berpura-pura tidak peduli dan berbalik. Nasi ayam berpikir begitu indah. Biarkan Bai Shuang pergi jauh-jauh ke barat. Pergi ke lokasi misi pertama. Sama sekali tidak menyadarinya. Sakit duduk telah menaruh minat besar padaku. Pengurus rumah pergi ke kota biru tua kali ini, aku ingin menyadarkan kontrak. Lalu menandatangani kontrak dengannya. Wenyan Butler tertegun sejenak, Nona. Tidak mungkin. Kepala keluarga memerintahkan secara khusus. Anda tidak diizinkan menjadi pedagang akta. Hanya memperbudak orang lain. Jangan pernah diperbudak oleh orang lain. Tapi menyakiti Stine luar biasa tegas, aku tak peduli. Aku akan memerintahkan pria ini. Di saat yang sama. Sisi lain. Duduk di dalam mobil, aku tak bisa menahan diri untuk tidak bersin 2 kali. Anda sendiri tidak masuk angin? Mungkinkah seseorang sedang memikirkan tubuhku? Suara itu jatuh begitu saja. Sebuah suara samar terdengar untuk membicarakan perang. Kami tampaknya telah tiba di lokasi misi pertama. Wenyan Ivan tanpa sadar mengangkat kepalanya.
Tak jauh. Beberapa Zerg menggila. Melihat pemandangan ini. Senyum bersemangat muncul di sudut mulutku. Kita bisa mulai. Semuanya poin di sini. Tepat ketika Xia Youwei menjelma menjadi bentuk cinta fuksi. Suku-suku Zerg di sekitarnya juga mulai menyerang. Bentuk pedang. Aku menjentikan jariku dan meremasnya hingga Bilah Yin menyeruak dalam sekejap. Saat berikutnya, semua suku Zerg dikirim untuk bertemu. Terlalu keras. Mau tak mau Bai Shuang menelan ketika melihat ini. Orang ini sungguh kuat. Ini menyegarkan persepsiku setiap kali. Selama periode waktu berikutnya. Laut adalah suksesi beberapa besar. Tugas kaki hidrogen selesai. Ini juga berhasil menyebabkan kota Shanghai. Perhatian tim penjaga kota. Apa-apaan ini? Kapan kita memiliki tim seperti itu di laut? Itu cukup keren. Kecuali waktu tempuh. Rata-rata lebih dari 10 detik per tugas. Ini adalah penyiksaan dan pembunuhan sepihak. Mungkinkah itu Master Reiki tempur garis depan? Kembali kepada kami dan goreng ikan. Pada saat ini, Kapten tim utama menggunakan seluruh garis. Memunculkan daftar penyelesaian tugas. Setelah melihat bahwa semua ucapan adalah kota biru tua. Setelah regu 0527. Dia menghancurkan tablet ke tanah dengan gusar. Pasukan pembela kota biru tua. Dia benar-benar berlari untuk melakukan tugas poin kota Shanghai saya. Apakah Anda memukul wajah saya? Kemudian dia segera memerintahkan tim pertama untuk berkumpul. Ikuti saya untuk mengambil tugas. Saya akan menunjukkan kepada mereka beberapa warna. Lihat, karena ini. Seluruh tim perlindungan kota Shanghai. Aktif dimobilisasi. Bos, tampaknya banyak orang tidak tahan. Kali ini kita bersatu. Pastikan bahwa tim di Blue City. Lihatlah kekuatan kita. Suara itu jatuh begitu saja. Seorang pria gemuk menunjuk Golden Island di depan. Tidak, lihat ke depan. Saya melihat lokasi misi. Berbaring dengan mayat ular berekor sihir. Dan kulit ular. Bagian berharga seperti empedu ular digali. Lihat adegan ini. Wajah kapten tim pertama tiba-tiba berubah menjadi hijau. Misi iblis. Anda sudah keterlaluan. Kemudian dia menepuk bagian depan mobil. Dia dengan marah berbalik dan mengejar mereka. Saya harus meminta penjelasan hari ini. Tapi saat itu, adik laki-laki di belakangnya tiba-tiba meraih kaptennya. Mereka menyerahkan tugas. Sepertinya telah meninggalkan kota Shanghai. Seseorang melihat. Truk pikap hitam besar mereka yang mencolok. Baru saja keluar. Mendengar ini. Pemimpin tim tiba-tiba menjadi marah 25 kejutan. Musik latar Yi Jianmei terdengar di belakangnya. Tidak pada saat yang bersamaan. Su Mingxuan, 3 pawang di markas organisasi pelindung kota. Melihat laporan tugas terbaru. Aku tidak bisa tidak meragukan kota Shanghai ini. Kota biru tua dan sekitarnya. Mengapa tingkat penyelesaian tugas? Begitu banyak peningkatan sekaligus. Apakah sesuatu yang istimewa terjadi? Bawahan Wenyan melaporkan dengan jujur. Tuan baru-baru ini. Biru tua memiliki regu pengganggu tugas. Sebuah misi yang didedikasikan untuk merebut kota-kota lain. Jadi itu memulai reaksi berantai. Su Mingxuan mendengar ini. Segera tertarik. Cepat minta bawahanmu untuk mengambil file tim. Misi pengganggu. Saya ingin melihat siapa itu. Segera 3 file regu 0527. Itu diletakkan di mejanya. Mantan Kapten Regu 0527 dan Shenlan. Master Reiki tingkat SS. Bekerja di teater pertama. Kemudian menyebabkan roh alat. Penjaga kamus yang jatuh dan tertekan. Hadiah abadi. Memiliki kemungkinan teoritis mendekati keabadian. Pendaftaran file sangat rahasia. Bai Shuanga dan kode roh alat nama Hong Yingwei. Dia pernah termasuk dalam zona perang yang sama dengan Yifan. Kebohongan bakat para pembela. Memiliki kemampuan untuk membuat kebohongan menjadi kenyataan setelah aktivasi. Sangat berbahaya tingkat file top rahasia. Lihat di sini. Ali Su Mingxuan tanpa sadar salah. Keduanya fatal tapi didiagnosis. Bagaimana mungkin? Tapi itu 3 hal.
Yang terakhir tidak mungkin fatal, kan? Tapi ketika dia melihat, ketika hanya ada satu nama di file saya, dia benar-benar tercengang. Bagaimana informasi spesifiknya bisa salah? Apakah filenya salah? Saat itu, telepon di meja tiba-tiba berdering. Baru saja terhubung. Suara serius datang dari ujung sana, Ketua Su. Halo, saya Lin Jisuan. Dengarkan nama ini. Warisan tertinggi di hati Su Mingxuan. Apa yang dicari orang tua raksasa untuk saya lakukan? Apakah ada langkah baru oleh Departemen Pekerjaan Front Bersatu? Jangan menunggu dia mengetahuinya. Ketua Su, yang berbicara lagi di ujung telepon. Jangan periksa informasi file di tangan Anda lagi. Dia telah melebihi hak akses Anda. Su Mingxuan yang menutup telepon. Keringat dingin di kepalaku. Ini keterlaluan. Apa identitas perang Korea ini? File. Ini bahkan lebih maju dari sangat rahasia. Baru saja. Saya akhirnya memimpin tim untuk menyelesaikan misi ke-18. Jadi dia buru-buru membiarkan Bai Shuang memeriksa apa poin saat ini. Bai Shuang Wenyan segera mengeluarkan tablet. Yifan di belakangnya bersemangat. Berpikir bahwa begitu banyak tugas telah selesai. Peringkat tim saat ini. Itu pasti tempat pertama tanpa keraguan. Tapi hasil laporan Bai Shuang memang. Sekarang poin tim adalah 1.800. Tapi tetap peringkat terakhir. Kalimat ini mengejutkan Yifan dan Xia Youwei. Bagaimana mungkin? Bisakah seseorang menggesek tugas lebih cepat dari kita? Bai Shuang berkata dengan marah. Zhao Hu pasti ada di balik ini. Dan saya melihat peringkat sebuah regu. Saya juga menemukan satu. Hanya karena hitungan mundur asli lebih dari selusin tim. Sekarang terikat untuk skor 2.300. Ini jelas kesepakatan mereka. Pemisahan ruang setelah menyelesaikan tugas. Poin yang diperoleh dialokasikan oleh orang yang sama. Dan karena integrasi dilakukan secara wajar. Jadi sama sekali tidak melanggar aturan para penjaga. Dengar ini. Geraham belakang dalam tahap beku semuanya hancur. Penuh kebencian? Mereka sudah mengincarku. Tapi aku terlihat acuh tak acuh. Katakan pada mereka untuk tidak terlalu khawatir. Lagi pula, poin sudah sangat dekat sekarang. Masih ada kesempatan untuk menyalip. Sudah sekian lama keluar. Ayo kembali ke Shenglan dulu. Segera Li Shutong. Temui aku dan Xia Youwei di villa. Dia buru-buru bertanya bagaimana perjalanan kami. Dan aku tidak menyembunyikannya. Bahasa Cina klasik telah memperoleh, tetapi hasilnya tidak baik. Satu-satunya hal yang baik. Seharusnya ia menyelamatkan armada pedagang itu. Wenyan Li mengeruk dan mau tak mau meragukan pedagang itu. Gadis kecil itu sebenarnya diselamatkan olehmu. Pria yang tak bisa dimengerti di mulutnya. Itu adalah kau. Tak heran ia menggangguku tempo hari. Bagaimana cara bangun tidur? Menjadi istri yang berkuasa. Melihat pertanyaan di wajahku. Li Shutong menjelaskan bahwa aku dan kakeknya bukan teman. Jadi di mataku, Shang Xiting sama seperti cucuku sendiri. Dan pedagang itu adalah salah satu dari 5 perusahaan teratas. Keluarga di balik teknologi cedera tubuh. Mereka terutama mengembangkan senjata kelas atas. Untuk Master Reiki dan orang biasa yang tidak ditindas. Kali ini, pedagang itu sengaja membimbing. Aku ingin cucu yang berharga ini kembali. Tapi aku tak ingin lega olehmu, nak. Aku terkejut. Kalau begitu bukankah aku melakukan hal buruk dengan niat baik? Dan Li Shutong tidak peduli. Pedagang kali ini. Hadiah bersama kebetulan untukku. Mengatakan itu, dia membuka kotak kata sandi di tangannya. Dan itulah hadiah yang akan kuberikan padamu. Ramuan terobosan tidak hanya dapat meningkatkan atributnya sendiri. Bahkan dapat meningkatkan bakat. Telan satu untuk kalian masing-masing. Melihat ini, aku dan Xia Youwei tidak berpura-pura pendiam. Setelah mengucapkan terima kasih guru serempak, mereka mengambil obat dan meminumnya. Saat berikutnya seluruh tubuhku dikelilingi oleh energi yang kuat. Hanya dalam 2,5 detik. Biarkan aku berhasil menerobos ke Master Reiki urutan kedua. Xia Youwei di samping. Sesuatu yang lain telah terjadi. Dia tidak hanya meningkatkan kekuatannya ke tier 2.
Bahkan membangkitkan 4 aspek baru dari pemeliharaan ilahi. Kehendak Tuhan. Ini adalah fenomena langit. Ada 4 suar dan guntur di langit. Ini juga membuka peluang baru untuk kedua tangan. Menelan api dan 6 kaleng guntur. Rasakan perubahanmu sendiri. Xia Youwei tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini mengejutkan. Kekuatan dalam tubuh telah meningkat banyak. Dan saya kagum. Ramuan terobosan ini luar biasa. Bukankah akan keren untuk memilikinya setiap hari? Mendengar ini. Apakah Li Shutong tertawa? Apakah menurutmu ini memotong daun bawang? Satu demi satu tanaman. Saat itu, ponsel di sakuku tiba-tiba berdering. Begitu tersambung, suara cemas Bai Shuang datang, "Kapten. Periksa daftar tugas Deep Blue." Pengembara Zerg Orde ketiga muncul. Sebuah tendangan total, seorang pengembara. Tidak kurang dari 3 kali jumlah Master Reiki Tier 3. Haruskah kita mengambil tugas ini? Saya segera memerintahkan mereka untuk berkumpul di Jalan Sisia. Dan saya juga menarik Xia Youwei untuk berlari keluar dengan cepat. Setelah kami pergi, sosok kepala pelayan tiba-tiba muncul, "Tuan. Nona Lin Zhen telah menemukannya." Tapi dia tidak ingin kembali. Melihat alis Li Shutong, di mana dia? Pengurus rumah seperti sebuah keuntungan. Sisi lain dari kota Dao Shanghai. Semua anggota Regu 0527 telah tiba di titik pertemuan. "Kapten, apakah Anda sudah memikirkannya? Untuk pergi atau tidak pergi?" Dalam bahasa Cina klasik, saya menjawab dengan sungguh-sungguh. Mengapa tidak pergi? Ini adalah kesempatan bagus untuk membalikan poin. Tapi Bai Shuang khawatir. Rover terlalu berbahaya. Bahkan jika itu remaja, kita tidak bisa menang. Dan aku berkata, disinilah kita. Tahukah kamu apa artinya peringatan merah? Berarti jika kita tidak mengenal pengembara. Setelah dia berkembang sempurna, itu akan menjadi kehancuran sebuah kota. Sebagai pasukan penjaga, niat awal kami bukan untuk memperebutkan poin. Berjuang untuk melindungi umat manusia. Begitu suara itu jatuh, Ivan setuju dengan Kapten Biro Pengangkat Anggur. Anda bisa mengatakan itu lagi. Mari kita bersulang. Dan wajah Bai Shuang juga penuh tekad, saya tahu. Kapten. Aku akan mengantarmu ke lokasi misi. Pada saat yang sama, dipimpin oleh Zhang Xiaobei, tim pertama Kota Biru Tua telah tiba secara penuh. Melihat akal sehat yang diselimuti kabut hitam, Zhang Xiaobei menjelaskan. Itu adalah hadiah pengembara, Black Block. Dia adalah dunianya sendiri. Ia dapat mengisolasi diri dari dunia luar. Dan apa yang sedang diselimutinya, dengan atau tanpa tanda-tanda kehidupan, akan dipercepat menua dan membusuk. Akhirnya punah. Pada saat ini, seorang anggota tim bertanya kepada kapten dengan bingung. Bagian 1. Sekarang kami telah dikirim untuk menangani pengembara. Mengapa melepaskan tugas ke dunia luar? Apakah Anda tidak mempercayai kami? Untuk ini, Zhang Xiaobei hanya menjawab dengan satu kata, kambing hitam. Karena pengembara kuat, dibutuhkan banyak orang untuk menarik api. Mereka yang mencapai hal-hal hebat bersifat informal. Memecahkan pemain. Tahun ini, kinerja di Blue City akan lebih tinggi lagi. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah tetap diam. Tunggu sampai batch pertama umpan meriam masuk. Pada saat yang sama, aku memimpin tim untuk akhirnya mencapai tenda hitam. Tepi terselubung. Apakah semua orang siap? Begitu masuk, tidak ada jalan untuk kembali. Bai Shuang mengangguk dengan tegas, ayo pergi, Kapten. Semuanya sudah siap. Dan Ivan pengecut dengan tatapan tidak percaya. Barang ini tidak bekerja untukku, aku tidak peduli. Hanya Xia Weiwei yang mengepalkan tinjunya dengan gugup. Jadi aku meraih tangan kanannya yang berkeringat. Ambil kenyamanan dan yakinlah. Ini akan baik-baik saja dengan saya. Tapi begitu saya masuk, saya melihat ruang aneh. Ekspresi Xia Weiwei langsung menjadi gugup lagi. Saya tidak tahu mengapa. Selalu ada firasat buruk. Ini seperti ditatap oleh sepasang mata yang tak terlihat. Mendengar bahwa saya lahir terhibur. Bau Zerg di dalam sini sangat kuat. Mungkin terpengaruh oleh ini.
Tapi suara itu jatuh begitu saja. Ada suara samar di udara. Xia Yuwei sangat ketakutan sehingga dia memeluk lenganku. Kau dengar perang Korea? Ada suara-suara aneh. Sepertinya ada kekuatan lain. Menghisap suara kita. Tentang ini. Dan Frost menjelaskan bahwa ini adalah salah satu kemampuan dari kegelapan. Perampasan hidup. Selama kita berada di dalamnya. Hidup akan ditarik perlahan sepanjang waktu. Sampai mati. Mendengar ini. Sulit untuk serius. Menurut data. Kita hanya punya waktu setengah jam. Jika selama ini. Tak bisa menghancurkan telapak tangan hitam dari dalam. Kita semua akan menjadi santapan untuk tumbuh sebagai penyanyi. Saat ini, Bai Shuang tiba-tiba menunjuk tak jauh ke depan. Kau bicara tentang bola hitam? Seorang Tionghoa klasik. Dia memberi jawaban khusyuk dalam afirmatif. Saksikan bola hitam itu terus menyerap daya hidup. Tanyaku serius. Hancurkan saja dia. Bukankah sulit? Hasilnya jatuh begitu saja. Tanah di bawah kakiku tiba-tiba menggeliat. Tanah datar tiba-tiba menjadi tidak rata. Sentakan dahsyat. Meninggalkan kami berempat tanpa tempat untuk berdiri sama sekali. Saat ini, kaki putih kosong. Terjebak di tanah aktif. Tepat pada waktunya. Satu persatu, dia tertangkap. Tapi saat aku hendak menyelamatkan. Berat yang tak tertandingi. Kekuatan kondensasi raksasa tiba-tiba bangkit dari tanah. Antara aku dan Bai Shuang Yifan. Dan itulah hadiah kedua seorang pengembara. Memberi nyawa bisa merenggut atau memberi. Dan bukan hanya orang yang diberi nyawa. Bisa juga senjata dan alat peraga atau bahkan tanah. Lihat adegan ini. Xia Yuwei segera berubah menjadi mode tempur. Itulah yang terjadi. Kalau begitu mari kita terobos dia bersama-sama. Memandang cinta fuksi yang melayang di depanmu. Kampanyeku langsung terinspirasi. Lalu dia mengangkat pinggang bawahnya dan melancarkan serangan. Momen berikutnya. Keuletan yin yang tak terhitung jumlahnya menyeruak dari ujung jari. Menyerang tenaga berat. Tapi aku tak ingin bagian yang semula diserang. Hanya butuh waktu sesaat untuk pulih. Ini membuatku pusing. Ketahanan yang begitu kuat. Dengan kekuatan suara piano saat ini. Tak bisa memecahnya sama sekali. Begitu suara itu jatuh. Tiba-tiba beberapa dinding tinggi didirikan ke segala arah. Seluruh ruang berubah menjadi labirin super. Lihat ini, aku terlihat sedikit lebih. Menyadari bahwa pengembara ingin menggunakan metode ini. Jebak kita sampai mati. Namun, saat itu, seekor serangga terbang tiba-tiba muncul di belakangku. Menyerangku dengan kecepatan 80 mil per detik. Untungnya, Xia Yuwei mengingatkan tepat waktu. Kepalaku terbungkus majalah. Serangga melewatkan pukulan. Dalam sekejap, dia menggali ke dinding dan menghilang lagi. Lihat adegan ini. Dan saya tercengang. Karena terlalu cepat. Saya sangat skeptis bahwa saya salah membacanya. Tetapi jika itu benar-benar hal itu sangat menyenangkan. Memikirkan hal ini, saya tidak lagi ragu. Angkat Xia Yuwei dan lari menuju pintu keluar. Di sisi lain, Zhang Xiaobei juga masuk ke telapak tangan hitam. Dengan kekuatan semua Master Reiki kelas 3. Mereka penuh percaya diri. Pikirkan bahwa meskipun tugas tidak selesai. Tetapi jika Anda lolos begitu saja, tidak ada masalah sama sekali. Tapi suara itu jatuh begitu saja. Tanah di bawah kakiku mulai menggeliat. Sebentar. Tim dibagi menjadi labirin. Reaksi pertama Hong Mao adalah menemukan kaptennya. Tetapi menemukan bahwa Zhang Xiaobei berdiri tak bergerak. Dia khawatir. Naik dan tanyakan pada kapten, apakah kamu baik-baik saja? Saya belum selesai berbicara. Lehernya dicekik oleh Zhang Xiaobei. Sekarat. Dia sepertinya melihat kesurupan. Serangga perak. Dibor keluar dari dahi Zhang Xiaobei. Kemudian dia perlahan masuk ke matanya sendiri. Pada saat yang sama. Poin lain. Bai Shuang dan Yifan juga saling mendukung. Temukan jalan keluar. Tapi hanya 2,5 detik telah berlalu. Wang Yifan kehilangan kesabarannya.
Lagi pula aku tidak bisa keluar sekarang. Kenapa repot-repot? Hancurkan saja dan selesai. Saya lebih akrab dengan kata-kata yang menunggu penyelamatan daripada orang lain. Bai Shuang langsung marah ketika mendengar ini. Siapa yang tidak bisa mengatakan? Selesai. Dia mengulurkan tangan dan menekan dinding aktivasi di depannya. Bangun. Kamu hanyalah secangkir tanah tak bernyawa. Dipandu oleh kebohongan bakat dan keterampilan. Kekuatan besar langsung terkoyak. Lihat adegan ini. Yifan tercengang, aku akan mencobanya. Itu berhasil. Karena semakin banyak kekuatan besar mulai bernegosiasi. Sosokku juga muncul di depan mereka. Bai Shuang memanggil kapten dari kejauhan. Hati-hati, tanpa sadar aku berbalik. Aku melihat bebatuan jatuh tak berujung berjatuhan dari langit. Untungnya, aku merespons tepat waktu. Sebuah ejeksi. Menghindar dari serangan. Lihat aku aman dan sehat. Bai Shuang dan Yifan buru-buru berlari. Tapi belum 2,5 langkah. Sebuah tinju besar tiba-tiba muncul di belakang mereka. Aku buru-buru berteriak hati-hati. Kemudian laporkan piano fuksi untuk menyimpannya. Bilah kecapi memotong kepalan tangan. Setelah asapnya bersih, seorang raksasa setinggi sekitar 3 meter tiba-tiba muncul. Lalu tidak berkata apa-apa. Mereka mengejutkan kami lagi. Kekuatan serangan yang kuat. Dalam sekejap, Yifan dan Bai Shuang terbang keluar. Melihat. Aku segera menggunakan keahlianku untuk menangkap mereka berdua. Monster-monster ini dipanggil oleh penyanyi. Kita harus menghancurkan tubuhnya dengan cepat. Setelah penyanyi melepaskan penghalang hitam, tubuh utama menyatu ke seluruh dunia penghalang hitam. Sekarang yang tersisa hanyalah bola hitam. Hancurkan saja dia. Kita bisa membunuh pengembara. Bai Shuang dan Yifan saling memandang dan mengangguk. Kapten. Jangan khawatir. Kami di sini untuk membantumu. Saat dia berbicara, raksasa batu menyerang lagi. Ketika dia melihat ini, dia langsung terlontar dan bergegas naik. Tolong beri aku keabadian. Momen berikutnya. Seluruh tubuhnya terbungkus cahaya keemasan. Kaki 250 yard manusia batu. Turunkan secara paksa. Kapten, keabadianku hanya bisa menahan 6 kali. Pikirkan cara. Saya tidak lagi ragu dalam bahasa Cina klasik. Langsung ke bola hitam. Liu Ding Tianxian dilamar oleh kaisar. Tidur seumur hidup. Didorong oleh pahala. Saat berikutnya, 6 patung dengan bentuk yang terlalu berbeda. Bayangan muncul di langit. Lagu ini berjudul 6 Kaleng Guntur. Saat suaraku jatuh. Petir yang mengerikan jatuh dari langit dalam sekejap. Itu mendarat langsung di bola hitam. Selama 2,5 detik. Bola hitam berubah menjadi bubuk ayam dengan keras. Lenyap. Lihat adegan ini. Senyum terkejut muncul di wajah Yifan. Kapten. Kita berhasil. Tapi aku sedang menyeret lenganku yang terluka. Suruh dia kabur dengan wajah serius. Hasilnya jatuh begitu saja. Aku ditinju habis-habisan oleh sesosok manusia semut. Kalian semua tak bisa kabur. Yifan benar-benar tercengang setelah melihat orang yang datang. Dia tak bisa memahaminya. Kenapa ada yang lain di sini? Traveler dewasa. Inilah jawaban Bai Shuang dengan ekspresi aneh. Aku menyamarkannya dengan kebohongan dan membawanya bersamaku. Hanya untuk mencari kecocokan. Kesempatan yang tepat dilepaskan. Lalu selesaikan pukulan akhir. Bagaimana dengan kejutan? Apakah mengejutkan? Saya bertanya kepadanya dengan kebingungan mengapa dia begitu menginginkannya. Tapi aku tidak ingin Bai Shuang mendengar ini. Dia tertawa dan menangis. Kenapa hahaha kenapa? Tentu saja aku ingin membunuh kalian semua. Saat mengatakan ini, di pupilnya, tiba-tiba, bayangan serangga putih keperakan muncul. Melihat ini, wajahku dingin. Ini kedua kalinya aku melihatnya. Sama sekali tidak salah. Frost, dia sudah diparasit. Bayangan serangga putih perak barusan. 10 serangga legendaris. 10 serangga adalah Zerg Orde keempat. Dia memiliki bakat yang menakutkan, kemampuan untuk berpikir 10 otak.
organisme apapun yang diserangnya akan benar-benar diambil. Ini juga bereproduksi secara seksual dan membelah. Dalam sejarah Liceum, ada periode ketika parasit menyerang otak. Kuat. Dia melukis seluruh kota yang awalnya dijaga. Pada akhirnya, organisasi menghabiskan banyak waktu, energi, dan pengepungan. Akhirnya menyingkirkannya. Tapi reorganisasi ini seharusnya sudah benar-benar dibuang 25 tahun yang lalu. Kenapa masih di sini? Saat ini, Yivan memblokir penyelaman yang dalam. Akan menutupi kepergianku dengan bakat abadi. Tapi aku bilang aku tidak bisa pergi sekarang. Karena buku hitam pelancong dewasa. Setelah menyerap anak-anak kecil yang baru saja meninggal. Setelah saudara. Jangkauannya telah berkembang lebih dari 10 kali. Dengan kecepatan kami saat ini. Saya tidak menunggu untuk lari ke tepi akun hitam. Sudah menyusulnya. Yivan konyol. Anda hanya perlu memberi saya waktu untuk sebuah lagu. Perhatikan saat aku mulai memejamkan mata dan memulihkan tubuhku. Bai Shuang, yang dibawa pergi, tiba-tiba memerah matanya. Hentikan dia sekarang. Begitu suara itu jatuh. Penyanyi itu mengangkat lengannya dan meluncurkan yang kuat. Energi besar. Akibatnya, itu. Lemparkan keabadian dan pukul mati. Tapi saat itu, Frost telah mengorbankan dan meraih bahunya. Tren abadi Anda adalah, kamu sama sekali tidak abadi. Yivan adalah yang pertama dan terutama. Segera, palu kepala menabrak wajah Bai Shuang. Bukan terserah Anda untuk memutuskan apakah itu palsu atau tidak. Dan Bai Frost terbang pada saat yang sama. Dan salah satu dari 10 cacing di lubang itu terbelah. Dengan kecepatan kilat. Menggali ke lengan Yivan. Melihat ini, Yivan sekali lagi menggunakan bakat abadinya. Robek keluar dari tubuh. Lalu peras jusnya sampai mati. Dan pada titik ini, keabadian hanya digunakan 2 kali. Ketika semua ini terlihat di mata musafir. Saya tidak bisa tidak memuji. Kemampuan yang sangat bagus. Tapi berapa lama Anda bisa bertahan? Kemudian dia mengumpulkan energinya lagi. Lepaskan jubah setajam silet. Aku bahkan tidak memikirkannya. Terus melemparkan keabadian dan menahan serangan. Tapi klik dari paspor. Itu membuatnya sedikit gugup. Kapten, berapa lama waktu yang Anda butuhkan? Begitu suara itu jatuh. Suara piano berhenti mendadak. Saya akhirnya dihidupkan kembali dengan darah penuh di bawah perawatan bubuk Kingsin. Yowei, kamu dan Yivan bertanggung jawab untuk menangani 10 serangga. Saya akan berurusan dengan pengembara dewasa. Setelah itu, saya akan langsung memulai episode pertama Bajikuan. Aku tak menyangka kau bisa memaksaku menggunakan kekuatanku. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang pergi ke Jiantai dulu. Tapi aku tidak ingin kekuatan ini meledak. Itu dengan mudah dihindari oleh mereka yang ragu-ragu. Tapi serangan ini juga membuatnya kehilangan sayap penghinaannya. Strategi seperti itu di usia muda. Anda benar-benar mengejutkan saya. Saat dia berbicara, dia perlahan mengeluarkan pedang kuno dari mulutnya. Saya ingin melihat berapa banyak gerakan yang dapat Anda ambil. Begitu suara itu jatuh. Dia melambaikan pedang kuno di tangannya dan menyerang. Saya mengambil keuntungan dari dia berbicara. Diam-diam membawa sepasang sarung tangan yang diberikan kakak tertua untuk kusayangi. Lalu dia langsung meninju. Dengan sekali klik. Pedangki yang menakutkan dari suara itu seperti sekejap. Lihat adegan ini. Dan pendengar lupa. Bagaimana mungkin seluruh rangkaian ini ada di tangan Anda? 10 tahun yang lalu. Dia membunuh salah satu zer kami di medan perang. Dia milik yang kuat. Tapi Anda tidak. Orang yang ragu-ragu meningkatkan kekuatannya. Seolah membuat mereka malu. Set lengkap penghinaan benar-benar hancur. Tapi saya juga tanpa basa-basi mengejek grup. Aku tidak kuat. Tapi kamu juga tidak. Tinju lukisan kematian berat Bajikuan langsung dilemparkan. Seluruh orang menempelkannya langsung dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, sama seperti saya meninju pemotong minyak di tulang rusuk kanan. Pedang kuno di tangannya. Dan dia menusuk payudara kiriku. Dampak besar. Dalam sekejap, kami membuka jarak 25 meter. Membenci.
sebelum dia dapat sepenuhnya menyerap energi remaja. Bunuh itu. Kalau tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Saya tidak lagi ragu. Ini langsung memulai episode kedua dari tinju tingkat ke-8, Trim. Rasakan energi psionik yang tak ada habisnya mengalir ke anggota tubuh. Saya mengeluarkan. Dia bergegas dengan kecepatan yang tidak bisa dibedakan. Tidak menunggu penyanyi untuk membantah. Aku meninju dadanya dengan keras. Saat berikutnya tubuh besarnya rusak secara mental. Melihat pemandangan ini, aku berkata samar bahwa kau kalah. Tapi aku tak ingin penyanyi pengembara itu tiba-tiba mulai tertawa tak karuan. Kau kalah. Detik berikutnya dia berada di mataku yang terkejut. Pulih dengan cepat. Dan yang membuatku merasakan perbedaannya adalah sang pengembara telah menyerap seluruh energinya. Menyatu dengan seluruh akun hitam. Ini adalah tanah yang diaktifkan. Berubah menjadi rantai kaki. Mengunci kudi. Dan sang pengembara membuka kedua tangannya. Seketika mengembun menjadi meteorit besar. Wah, habis sudah. Tak ada yang bisa pergi dariku. Pergi ke neraka. Begitu suara itu jatuh. Sebuah meteor yang menghancurkan segalanya datang ke arah kita. Tepat pada waktunya. Gunakan secara langsung. Bakat abadi bertahan dari serangan ini. Di depan sebuah meteorit. Manusia hanya terlalu kecil. Keabadian kesempatan terakhirnya. Itu hanya berlangsung 2,5 detik sebelum pecah. Tepat ketika Ivan akan kehilangan pegangannya. Meteor itu tiba-tiba berhenti jatuh. Segera setelah, suara tua tapi kuat itu ada di telinga semua orang. Suara 8 kutub. Darurat ke-6. Saat berikutnya, apakah itu musafir atau meteorit? Semua abu di bawah kepalan tangan emas ini. Saat buku hitam yang menyelimuti ribuan mil itu benar-benar menghilang. Sosok Li Shutong juga muncul di depan semua orang. Untungnya, aku menyusul. Melihat tuanmu muncul. Hatiku yang menggantung akhirnya jatuh. Kalimat berikutnya, akhirnya kamu bisa pulang kerja. Lalu dia pingsan total. Aku terbangun 2,5 hari kemudian. Setelah mengetahui dari mulut Xia Youwei bahwa aku pingsan. Guru melakukan inventarisasi 10 serangga. Tapi tak ada ibu yang ditemukan saat itu. Jadi tak sepenuhnya jelas. Dan Ivan berusaha menghentikan meteor itu. Menyebabkan infus urat rangka sistemik. Meski ia menyelamatkan nyawanya dengan karunia keabadian. Tapi ia masih terbaring di ICU. Saat itu, seorang perawat bergegas masuk. Apakah Anda rekan-rekan Ivan? Dia menghilang begitu saja. Mendengar ini, Xia Youwei baru ingat apa kata guru. Biarkan mereka menemukan 10 serangga sendiri. Dan kepergian White Frost berhubungan dengan 10 serangga. Jadi Ivan pasti mencari mereka berdua. Aku pun bangkit dan turun dari tempat tidur. Menandakan bahwa White Frost adalah titik terobosan tingkat duri. 10 serangga dapat bereproduksi dan membelah secara aseksual. Tapi selama Anda membunuh induk cacing, keturunan lainnya akan hilang secara otomatis. Ivan mungkin menduga sesuatu. Aku pergi untuk menyelidiki sendirian. Pada saat ini, Xia Youwei mengatakan bahwa ada satu hal lagi. Artinya, penjaga kota telah menahan regu 0527. 50 kilo, bahkan tubuh pengembara pun tidak. Semua bahan. Pindahkan mereka semua kembali ke gedung pelindung. Karena tugas akhirnya diselesaikan oleh Master. Jadi tim lain dinilai telah gagal dalam misi. Setelah dikurangi poin yang sesuai. Setelah mendengarnya, langsung ajaib. Kami di luar sana bertarung. Bagian belakang masih terlibat dalam metode menjijikan ini. Bagi kami. Apakah Master tidak mengatakan apa-apa? Dia mengatakan itu adalah kami dan biru tua. Para penjaga. Tidak ada orang lain yang akan terlibat. Cina klasik. Aku langsung menggandeng tangan Xia Youwei dan berjalan keluar. Pergi. Ikut denganku dan mendapatkan kembali apa yang menjadi milik kita. Karena Master berkata bahwa tidak ada yang akan ikut campur. Itu berarti bukan hanya dia. Dan orang-orang besar lainnya. Juga tidak akan menembak. Pada saat yang sama. Sekelompok orang di dalam markas Guardian terlena. Kali ini, Kapten Zhao benar-benar murah hati.
Saya benar-benar menaruh 4 bahan zerk. Dan itu dibagikan kepada kami semua. Ini bukan karena kami membantunya dengan pemisahan kosong sebelumnya. Saat itu, saya menendang pintu dan masuk bersama Xia Youwei. Zhao Hu, keluar dari sini. Begitu kata-kata ini keluar, penonton membantu. Hanya Zhang Xiaobei yang berkata Kapten Han dengan wajah tegas. Apakah ini obat senjata? Hati-hati dengan apa yang Anda katakan. Tapi ini bukan tempat di mana Anda bisa menjadi liar. Dan kemudian dia datang menyerangku dengan tinjunya. Tapi aku tidak menunggunya mendekat. Aku menampar wajahnya. Kemudian kekuatan seluruh tubuh ditanamkan. Tangan kanannya membantingnya ke tanah. Apakah ada yang memberitahumu? Caramu tersenyum benar-benar rendah hati. Orang-orang di sekitar tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Hanya dimainkan 1 putaran. Saya digosok di tanah. Ini terlalu keterlaluan. Dengarkan apa yang orang katakan. Zhang Xiaobei mengeluarkan hidung dan tangannya tidak yakin. Bergegas lagi. Hasilnya masih sama. Terima kasih. Sangat tidak puas, kan? Aku harus mengalahkanmu. Saat itu, Zhao Pu akhirnya keluar dengan agresif. Perang Korea? Apa sih yang ingin kamu lakukan? Saya tersenyum sambil menjemput Zhang Xiaobei dan berkata, saya ingin Anda meminta maaf kepada saya dan tim saya. Tapi Zhao Hu, yang mendengar ini, mendengus dingin. Ini hanya mimpi. Selanjutnya, ini juga untuk membiarkan bawahan memasang video pemukulan barusan. Diberikan kepada 3 penangan markas, Su Mingxuan dan monitor. Zuna bocah, tunggu saja mati. Markas besar pasti akan menghukum berat ketika mereka melihat video itu. Mingyan Xia Youwei sedikit khawatir. Tapi aku menghiburmu. Jangan khawatir. Ada guru untuk menutupi garis bawah. Mereka tidak berani melakukan apapun padaku. Benar saja. Saat berikutnya, para bawahan melaporkan. Markas berkata, ini adalah masalah bagi pelindung kota biru tua kami Mongolia Dalam. Biarkan diri Anda berkoordinasi. Tim pemantau mengatakan bahwa pemuda yang melakukannya itu baik. Biarkan Anda bertanya apakah perang Korea tertarik untuk bergabung dengan mereka. Apakah Zhao Hu langsung mematahkan pertahanan setelah mendengar ini? Birokrasi macam apa? Tapi pada titik ini, dia hanya bisa menelan. Jadi dia bertanya bagaimana saya bisa meminta maaf. Untuk berhenti membuat masalah. Karena bahan pengembara telah dibagi-bagi. Jadi saya memintanya untuk membuka parit. Perlindungan organisasi. Biarkan diri Anda mewakili regu. Semua anggota memilih sampai mereka puas. Zhao Huenyan secara tidak sadar menolak. Bagaimanapun, barang-barang di rumah harta sangat berharga. Tapi pikiran saya memegang 2 tangan sendiri. Setelah mengeluarkan beberapa hal lagi, dia akhirnya setuju. Hanya Anda yang diizinkan masuk sendiri. Ketika Anda keluar, kecuali tangan Anda. Tidak ada tempat lain yang diizinkan untuk menyembunyikan sesuatu. Mendengar kata-kata, aku melepaskan Zhang Xiaobei yang setengah mati dengan sekejap. Oke, itu kesepakatan. Setelah mengatakan itu, aku menatap mataku. Aku tidak bisa menahan senandung di dalam. Dijamin kecuali tangan. Tidak bersembunyi di tempat lain. Bermain-main saat aku masuk ke pintu rumah harta karun untuk melihat. Anak buah pria mengkhawatirkan Zhao. Biarkan saja orang itu masuk. Tidak akan menjadi masalah. Zhao Hu berkata bahwa ada puluhan ribu barang di dalamnya. Dia baru saja lulus kuliah. Mahasiswa pasti akan tertangkap ketika masuk. Dan bahkan jika dia bisa. Segala macam perlindungan memberinya kedua tangan penuh. Berapa banyak yang bisa kamu ambil? Pada saat yang sama, aku memasuki rumah harta karun. Tiba-tiba, di dalam sangat berharga. Terpesona oleh gangguan. Rumput teratai musim dingin abadi. Replikasi semut laut Zerg Orde ketiga. Zerg Orde kelima tidaklah mudah. Bahkan ada kelas pencahar Orde 6. Ini digunakan untuk membangun peralatan pertahanan. Bahan yang jarang bagus. Karena itu, maka aku akan mengambil semua hal baik ini. Omong-omong, aku langsung membuka cincin virtual.
Bawa pergi semua yang kamu suka. 2,5 jam kemudian. Lihat aku belum muncul. Zhao Hu sedikit cemas. Tapi saat dia ingin masuk dan melihat apa yang sedang terjadi. Maaf mendengar suara itu tiba-tiba datang. Maaf membuatmu menunggu. Lihat sosokku. Xia Youwei langsung berjongkok. Bagaimana perang Korea berjalan? Menghadapi pertanyaannya. Aku hanya tersenyum penuh arti. Lalu dia membawanya pergi dengan cepat tanpa menoleh ke belakang. Saya akan berbicara dengan Anda ketika saya sampai di rumah. Lihat pemandangan ini. Zhao Hu bingung. Mengapa orang ini dengan tangan kosong? Apakah Anda tidak mengambil sesuatu? Jadi dia dengan cepat mengirim anak buahnya untuk memeriksa. Ketika Anda mendengar listrik. Kata-kata datang bahwa anak itu mengambil setengah dari perlindungan. Setelah evakuasi, Zhao Hu sangat marah sehingga telinganya menjadi buta. Ini sangat tidak penting. Harta karun ini. Ini semua milik yang tidak terorganisir. Jika Anda hanya mengambil 1 atau 2. Bahkan mungkin menyembunyikan masa lalu. Tapi setengahnya dikosongkan sekaligus. Mau, organisasi penjaga kota, dapat melepaskannya. Jadi dia segera memerintahkan bawahannya. Laporkan situasi dengan jujur. Akibatnya, saya mendapat balasan kosong dari markas dengan 5 kata. Mediasi baik. Kata-kata itu membuat Zhao Hu tercengang. Birokrasi macam apa? Setelah kembali ke villa. Aku sedang duduk di sofa memikirkan apa yang terjadi hari ini. Kali ini, beri suamiku pelajaran. Mari kita lihat apakah dia masih berani sombong di belakangnya. Saat ini, Xia Youwei, yang telah selesai mencuci, datang dan menggigil. Sudah malam. Ayo tidur bersama. Sejak terakhir kali kamu terluka. Aku sudah khawatir kehilanganmu. Jadi aku tidak akan melepaskanmu hari ini apapun yang terjadi. Namun, saat kami akan melangkah lebih jauh. Ya, pintu didorong terbuka dengan keras. Saya melihat ruang hampa berpakaian longgar. Gadis dengan pijamannya muncul di pintu. Melihat ini, Xia Youwei. Rona merah dengan cepat muncul dari saya. Menghadapku dan bertanya siapa dia. Aroma aneh muncul di wajah gadis itu. Kau tinggal di rumah kakekku. Bahkan tidak tahu siapa aku. Saat itulah aku menyadarinya. Gadis di depannya adalah cucu guru, Li Lingzhen. Tapi yang lebih mengejutkan bagiku adalah dia benar-benar membangkitkan 10 senjata ilahi kuno teratas. Salah satu naga. Akan membuat. Aku menutupi mataku dan menunjuk ke yang ada di pakaiannya. Apakah benar-benar tidak apa-apa untuk tidak memakainya? Li Lingzhen menggelengkan kepalanya dengan sengaja. Disinilah saya merasa paling betah. Tetap seperti itu. Membantu saya menemukan inspirasi dan kreativitas. Mengatakan itu, dia tiba-tiba mendekati Xia Youwei. Sepertinya aku baru saja mengganggumu. Apakah Anda ingin melanjutkan? Jika Anda tidak melanjutkan, kemudian beritahu kami untuk melanjutkan. Mendengar ini, jantungku berdegup kencang. Xia Youwei, yang bisa bereaksi, berhenti dalam sekejap. Anda baru bertemu untuk pertama kalinya. Tidak ada landasan emosional. Bagaimana bisa begitu tergesa-gesa? Li Lingzhen menoleh dengan tatapan kosong. Mengapa Anda membutuhkan landasan emosional untuk menandatangani kontrak? Xia Youwei yang mencoba salah. Tersipu. Lalu ada lembut. Ini aku berdiri untuk mengubah topik pembicaraan. Bakat tingkat pertamamu memang. Jika keilahian berkontraksi denganku, aku bisa membantumu dengan kebangkitan keduamu dengan fotoku. Begitu kalimat ini keluar. Wajah Li Lingzhen tiba-tiba penuh sukacita. Benarkah? Kalau begitu ayo cepat kontrak. Selesaikan. Dia sudah tidak sabar ingin membuka kancing pijamannya.